Oke, share. Oke, bagaimana kita memaintain tekanan darah tinggi tanpa ada efek samping, ya, dan bisa sembuh. Tekanan darah tinggi itu paradigma yang ada di masyarakat itu harus minum obat seumur hidup. Yang setuju di chatnya ditulis setuju, setuju. Kalau yang nggak tahu tulis tidak setuju, ya. Di chatnya ditulis supaya saya tahu paradigma ini benar enggak, ya. Selama ini kan betul apa tidak, apa kalau sudah kena tekanan darah tinggi, ujung-ujungnya minum obat seumur hidup. Itu om saya itu juga seperti itu, teman-teman, ya. Nah, tekanan darah tinggi itu gimana sih? Maksudnya itu gimana? Tekanan darah itu terdiri dari sistolik dan diastolik. Rata-rata yang normal itu 120/80 untuk orang dewasa. Tapi biasanya kalau anak-anak itu mungkin 110/70. Ya, seperti anak saya kemarin saya coba ukurkan tekanannya, mereka rata-rata 110/70, ya. Seorang dinyatakan mengalami penyakit tekanan darah tinggi jika diukur dengan alat tensi secara berkala dalam 1 hari. Nah, jangan sampai gini loh. Satu titik misalnya nih, namanya orang Indonesia ini kan jarang ya yang namanya eh, apa, ngecek-ngecek, ya, kesadarannya itu nggak terlalu banyak. Ada memang yang punya golongan masyarakat yang 1 tahun dia cek darah lengkap, ya, check up, bahkan check up di Malaysia, di mana, Singapura gitu ya, check up lengkap biasanya. Yang saya tahu dulu sih harganya kalau di Singapura lengkap itu 60 jutaan. Kalau di Malaysia bisa lebih murah, sepertiganya 25 juta gitu ya. Nah, tapi whatever semuanya itu sebenarnya untuk menjaga tubuh kita semakin sehat. Ya, semakin kalau ada apa-apa jangan telat gitu loh maksudnya. Ya. Nah, tapi pada saat ini ada nih orang ikut temennya, check up yuk, aku check up. Terus tiba-tiba check up, jebret gitu ya. Tekanan darahnya tinggi, 140/95 atau 100 gitu ya. Sudah Kak. Dededededededed. Wah, ibu ini ada darah tinggi loh. Ya, karena sudah di sini. Lihat stage-nya. Hypertension 130/103 dan dia sudah di 140/95/100. Wow, di sini sudah stadium 2 dianggap gitu ya. Nah, ternyata tidak semudah itu, teman-teman. Kalau kamu dinyatakan tekanan darah, enggak. Anda tuh tekanan darah itu diukurnya begini loh, ya. Anda cara ngukur tensinya harus dalam keadaan tenang, bukan habis olahraga. Oke. Terus duduk tenang tuh minimal 5 menit sebelum ditensi. Dan pada saat ditensi harus rileks, nggak boleh bicara. Nah, biasanya kan kalau kita tensi sambil bicara sama susternya, sus ini gini-gini loh, ini pakainya di tangan kiri apa di kanan, kan nggak biasa gitu kan ngomong. Terus habis itu masih ngomong, kadang-kadang susternya gini set gitu masih diajak ngomong, ya nggak boleh. Nah, itu pun bukan hanya duduk 5 menit sebelum ditensi loh ya. Sebenarnya dalam keadaan tenang, setelah dia jalan cepat atau lari cepat atau kerja apa itu harusnya 30 menit. Nah, pada saat ditensi, ya, nanti ternyata, ternyata misalnya tinggi nih, 140 nih. Nanti dites lagi, kira-kira berapa jam kemudian. Terus dites lagi, misalnya 3 jam kemudian. Terus 3 jam kemudian, 3 jam kemudian. Dari 1 hari ini baru bisa diambil kesimpulan apakah dia itu darah tinggi atau sebenarnya dia ada kepikiran gredek atau apa atau baru makan sesuatu yang memicu tekanannya lebih tinggi, ya, seperti itu. Nah, penyebab hipertensi, kolesterol itu penyumbatan dalam pembuluh darah yang menyebabkan defisiensi oksigen, ya. Nah, hypertension bisa lari ke mata, ginjal, otak. Ya, nanti penyumbatan pembuluh darah ini bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah yang kita lihat di gambar di sini ya.
itu kan ada nyumbat gitu. Nah, dia akan merusak dinding pembuluh darah sini, ya. Nah, jika rusak di otak itu namanya stroke, ya, pecah pembuluh darah atau penyumbatan. Itu stroke. Dan teman-teman harus paham, jikalau nanti ada teman atau siapapun dikabarkan dia kena stroke, Anda melihat ya, Anda harus bertindak cepat. Itu ada dua. Kalau stroke-nya karena penyumbatan, dia sangat bagus minum yang obat Cina namanya angkung, ya. Itu bagus. Tapi kalau karena dia pecah pembuluh darah, jangan diminumi angkung. Itu malah dia akan terjadilah jalan tol menuju surga, ya, check out dia langsung. Karena angkung itu melancarkan darah. Dia semacam darahnya lebih diencerkan gitu, jadi lebih deras lagi. Nah, jadi eh, gimana dong? Nah, memang harus tahu dulu, tapi kalau mau tunggu tahu dulu, bisa telat juga. Akhirnya stroke. Nah, stroke itu tidak boleh ditangani di atas 6 jam. Kalau di atas 6 jam, biasanya cacatnya itu akan sangat lama sekali untuk apa ya, untuk dia recovery, sembuh. Tapi kalau di bawah 6 jam, itu sangat cepat. Saya punya teman, tiba-tiba saya ajak ngomong, lemes. Saksi hidupnya Pak Samuel di sebelah saya, ya, tiba-tiba ini kenapa, terus lemes begini, terus keluar keringat dingin sak jagung-jagung, ya. Apa, pertolongan pertama itu saya kasih dia makanan fermentation, ya. Waktu itu saya cuma eh bilang, suami saya dia sering bawa karena dia eh, penyintas autoimun rematisme arthritis, pernah lumpuh 2 kali. Jadi suami saya itu kalau kemana-mana tuh selalu bawa 1 saset makanan fermentasi. Nah, untungnya dia bawa terus, makanya saya ingat. Jadi saya minta, boleh enggak itu apa makananmu tak kasihkan temanku. Oh iya, 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 iya. Saya belikan aqua, saya minumkan. Puji Tuhan teman-teman. Dalam waktu kita tunggu setengah jam, 45 menit membaik. Tidak terjadi apa-apa. Dan dia bilang, enak, badanku enak. Tapi waktu itu saya masih belum belajar begini teman-teman. Aku takut juga. Terus aku bilang, let's go, go ke rumah sakit. Kemana? RKZ. Eh, aku bilang RKZ aja. Kenapa aku pilih RKZ? Satu, itu rumah sakit kuno di Surabaya. Udah lama. Dan otomatis saya yakin dokter dan susternya itu lebih berpengalaman. Ya kan? Dan pastinya kalau rumah sakit sudah lama dan terkenal, itu biasanya alatnya pasti lebih canggih. Itu logika berpikir aja, teman-teman. Terus temanku ini sungkan, dia bilang gini, ndak, anu National Hospital ae." Aku bilang, aku juga kan sama sama temanku ini sebenarnya enggak terlalu akrab. Dia tuh sebenarnya guru make up saya di gereja. Jadi beliau tuh punya salon namanya Jeffrey Salon, kalau orang yang pernah tahu di Surabaya, salonnya tuh di Jalan Bintoro, ya. Nah, itu terkenal dulu salonnya. Banyak dia banyak kayak dibikin persetujuan doa setiap hari apa gitu ya. Nanti ada pendoa Bugonang, siapa-siapa. Nah, itu ibu-ibu paling suka tuh. Kalau yang namanya persetujuan doa sudah ada pendeta, ada nubuat apa gitu, pada datang kan. Terkenal lah intinya. Cuma temanku ini dia tuh berteman sama aku gara-gara dia ngajari saya make up untuk di gereja, untuk orang panggung itu loh, naik panggung itu kan kita pelayanannya make upin anak-anak yang mau drama gitu kan di panggung kalau Natalan gitu kan ceritanya. Nah, jadi karena saya tidak terlalu kenal, jadi saya bilang nih, ya udah nggak apa-apa kamu lek mau kena sos, tapi dalam hatiku eh, kok nggak damai ya gue ya. Nah, terus dia telepon tuh temennya. Dia telepon temennya. Dia bilang gini, Vi, aku tadi begini loh. Tiba-tiba aku lemes loh. Keluar darah, apa, keringat dingin, jagung-jagung. Terus ini pipinya dia tuh bergetar. Gini-gini loh. Aku tuh untung orangnya tuh dari dulu tuh pembawaan saya tenang. Jadi saya nggak teriak-teriak histeris. Itu ngeri loh. Saya ngeri sekali melihat orang serangan di depan mata saya itu benar-benar sampai saya dia bilang, tanganku dingin, tak pegangi gini. Iya, kayak es batu.
dinginnya. Terus akhirnya eh si Vivinya bilang gini, gila lu kemana? Nah, mana lu? Terus dia noleh saya. Terus aku noleh lihat. Sudah kok. Aku tuh kalau nolong orang, aku sudah bilang iya iya. Aku udah ada tendensi apa-apa. Nanti di belakang saya akan ngomong, lu kan, dia kan, gitu. Apa? Nggak pernah. Saya itu orangnya kalau iya iya, enggak gitu loh. Nah, jadi karena dia mungkin nggak terlalu kenal saya, terus ya udahlah, go, tuh kaset. Perjalanan ke kaset itu namanya dari Surabaya Barat ya, itu waktu itu ketemu di Water Place Tower B, saya masih ingat, dan di situ ke kaset 1 jaman. Surabaya itu kan macet juga kan. Waktu itu belum belum anu ya, belum COVID tuh ya. Nah, kemudian sampai di sana IGD-nya itu ngantri tunggu sekitar 35 menit 40 menit dipanggil. Nah, habis dipanggil ternyata dapat tempat tidur yang nggak utama. Jadi ada tirai-tirai itu yang utama, dia akhirnya ada tempat tidur yang nyeleneh sendiri kayak cadangan gitu. Ya udah Pak, kamu tidur di sini. Terus di tensi, diambil darahnya, direkam jantungnya. Udah toh? Nah, udah. Terus dipindahin ke yang utama karena udah mulai kosong kan, dipindahin. Nah, terus tambah dia tuh tambah kayak happy gitu. Pertama kan lemes, lama-lama itu kayak happy 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 gitu. Kayak nggak bukan orang sakit deh gitu. Terus ada satu susu-susu. Dia gini, apa? Sakit apa itu? Ah, susu ini bapak ini lagi nganter putrinya hamil dan dia muntah terus ceritanya putrinya. Nah, terus akhirnya dia tanya, kenapa itu? Tadi gini 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 su. Eh, terus apa pertolongan pertama itu kita kasih fermentation food, ya kan pertolongan pertama. Nah, akhirnya dia gini, loh, iya dah. eh, Iya, itu terus itu sebenarnya aku langsung ngomong itu sebenarnya suami saya itu Su, dia tuh sakit itu autoimun Su. Dan dia tuh tiap hari minum itu 3 hari tuh punggungnya yang sakit itu bisa hilang sakitnya dan bisa bangun tidur normal, nggak pakai miring-miring, duduk pelan-pelan, tarik nafas, tarik, stretching, nggak pakai, duduk langsung berdiri Su. Loh, oh, aku juga punggungnya sakit. Nah, dia cuma ngomong punggungnya sakit. Beli di mana? Nah, temenku langsung nunjuk. Itu. Terus habis itu besok anu ya, kamu saya transfer, kamu kirim ya. Oh iya iya iya. Karena saya tidak mengerti apa-apa ya, saya cuma iya iya. Saya juga bingung gitu loh. Man, nggak ada pikiran mau jualan, nggak ada gitu. Terus akhirnya singkat cerita dokter datang. Dokter datang tutup tirai. Terus dokternya bilang, Pak, ini hasilnya Bapak. Tekanan darah Bapak 120/80. Normal, Pak. ECG jantung Bapak normal. Kalium natrium Bapak normal. Jadi Bapak ini tidak ada sakitnya. Hah? Aku kan denger. Terus gini. Lah, terus tadi itu gini 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 loh. Saya lemas gini gini. Oh, paling Bapak kecapean. Hmm, kecapean. Terus oke. Dia buka tirai. Bapak boleh pulang ya. Silakan Mbak pulang gitu. Set. Terima kasih dok. Ya. Itu susu datang lagi. Wah, 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 wah. Kok bisa, kok bisa? Eh, dan dia tuh ternganga-nganga. Pertama dia tahu sendiri agak lemes-lemes gitu. Terus lama-lama kok tambah seger nggak nggak ada kayak nggak pernah sakit gitu. Nah, ternyata teman-teman itulah yang hebatnya. Pada saat serangan itu kita harus memakai makanan fermentasi yang berteknologi tinggi, baru bisa tertolong. Kalau nggak bisa. Tapi malam hari ini kita belajar makanan biasa. Buat orang yang belum sampai parah. Ya. Nah ini, cara menyembuhkan hipertensi. Setuju nggak kalau pakai yang namanya eh, amlodipin? Ya, coba teman-teman di teks. Aku juga mau tahu. Yang di sini mungkin ada yang dirinya atau suaminya atau orang tuanya, siapapun di keluarga yang ada hipertensi. Nah, minumnya apa? Ya, boleh dibantu di teks di ini di chatnya. Jadi oh, aku bisa tahu supaya ada interaksi supaya ngerti gitu loh.
ya. Nah, cara menyembuhkannya kan minum obat seumur hidup, tapi ada efek samping. Amlodipin itu tuh melemaskan otot pembuluh darah. Kenapa? Karena otot pembuluh darah ini kalau keras, ya, gini, dar eh, pembuluh darah ini, darah itu ngangkut apa? Coba mungkin ada yang paham di teks. Darah itu ngangkut apa? Yuk, ini supaya kenapa saya suka bertanya, maklum, saya dulu kerjanya 26 tahun ngajar, saya guru sekolah Ciputra, ya. Jadi kenapa? Kalau kamu jawab, kamu akan ingat seumur hidup, ya. Banyak orang gini, eh, Bu Fili itu kok pinter banget sih, hafal semuanya. Lah iyalah, hafal. Lah wong aku apa istilahnya ngajar, bolak-balik ngomong, ya pasti hafal lah, ya kan? Nah, memang kebetulan memang daya ingat saya memang tajam, ya. Tapi apa namanya? eh Kalau repetisi itu terus terjadi ya lama-lama ya hafal, ya gitu. Nah, ini amlodipin, oh ya, tugasnya darah, terima kasih, ngangkut oksigen, nutrisi, albumin dan lain-lain, betul, ya, luar biasa. Nah, darah itu ternyata juga ngangkut namanya kolesterol. Nah, kolesterol itu orang itu selalu apa ya? LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, wis ketakutan KB, ya. Apa? Pokoknya kalau sudah dengar namanya kolesterol, ngerti nggak ngerti HDL, LDL, kayak momok gitu. Ternyata teman-teman, HDL dan LDL itu harus ada di dalam tubuh kita, tapi dalam jumlah yang seimbang. Kalau HDL-nya tinggi dan LDL lebih rendah, itu yang bagus. Ya, tapi kalau dibalik itu nggak bagus. Tapi misalnya gini, oh LDL. Nah, cara ngingetnya gimana? LDL tuh elek, elek, jelek, jelek ya. HDL itu berarti yang bagus, gitu loh. Ngerti ya? Cara ingetnya gitu. Nah, terus eh misalnya eh LDL-nya jelek itu, oh, kita berusaha mematikan jangan ada LDL. Nah, biasanya minum apa? Ayo, siapa yang tahu teman-teman? Golongan obat statin, simvastatin, afortatin, tatin-tatin ya. Oke. Nah, dia maksudnya menghilangkan kolesterol. Padahal kolesterol itu dibutuhkan ya. Untuk apa? Ini kalau pembuluh darah teman-teman ya. Kalau masih muda kayak King gitu ya, pembuluh darahnya elastis, lentur ya. Bayangin kalau sudah setengah tuwir, 50 tahun ke atas mulai. Nah, ya, namanya juga sudah setengah abad ya. Jangan mau harap sama dong dengan anak bayi atau anak yang baru umur 20. Mimpi kali ya. Teman-teman lihat ya. Bayangin ya, Anda punya selang, ya, selang di taman tuh loh, untuk siram tanaman itu loh, atau cuci mobil. Gua itu orangnya paling praktis. Jadi selang itu nggak pernah dimasukin ke garasi. Nanti kalau mau dipakai dikeluarin, bodo amat sudah pakai terus. Jadi ditaruh di sana. Ada orang mau ambil air, curi air, ya kita juga nggak tahu. Nggak masalah lah gitu ya. Soalnya kita tuh mau praktis aja hidupnya. Jadi selang itu di sana. Panas, hujan, dingin, panas, hujan, dingin. Pernah tahu nggak selang itu bisa jadi keras? Dulu belinya hijau, bagus, puter-puter, seru. Tapi udah itu udah mulai kena matahari, panas dingin, hujan, terus tiba-tiba keras. Tahu hijaunya jadi hijau muda, keras, ya. Mau ditekuk aja susah, ya. Tinggal aja kalau kamu paksa tekuk pasti patah pecah. Nah, itulah pembuluh darah. Bayangkannya itu seperti itu, teman-teman. Pembuluh darah kamu, ya, kalau tidak dirawat, ya, salah satunya ngerawatnya dengan apa, teman-teman? Ngerawatnya dengan yang namanya akstasantin, ya, bukan amlodipin. Akstasantin itu melemaskan pembuluh darah secara alami. Nah, akstasantin dapatnya di mana, Bu Vili? Dapatnya adanya di pegunungan Israel, algae, ya, dari alga atau krill. Krill itu apa? Binatang laut. Tapi binatang laut ini kita nggak tahu lautnya tercemar apa tidak. Jadi agak lebih
riskan lah ya. Kita pakai yang dari krill. Ya, maka lebih baik kita pakai yang alga dari pegunungan, ya. Nah, pegunungan mana yang terbaik di Israel sana? Itu bagus sekali, ya. Nah, teman-teman eh, bisa pakai itu untuk untuk supaya em, tekanan darah tingginya, hipertensinya tidak tinggi, ya, supaya dirawat ini salurannya. Nah, sekarang kembali lagi cerita yang darah tadi. Darah tuh kan ngangkut kolesterol. Kenapa dia harus ngangkut kolesterol? Ada yang tahu? Kalau ada kalau ada yang tahu nih, siapa? Misalnya mau mau jawab boleh loh. Nanti gua kasih hadiah nih. Kalau di Surabaya tak kasih deh satu Eternal gitu ya, minum ya. Nah, ini pembuluh darah itu ngangkutnya kan darah. Darah itu ada kolesterol. Nah, namanya pembuluh darah ini, hidup kita itu kan naik turun. Kadang stres, kadang happy, macam-macam lah. Problema hidup orang kan beda-beda. Nah, pada Anda stres, tingkat Anda stresnya terlalu tinggi, dia nutup crack di pembuluh darah. Yes, betul Pak Samuel. Jadi Pak Samuel soalnya murid saya yang ngikuti saya terus, jadi ya hafal dia ya. Eh, boleh minum kalau lagi apa Eternal. Nih, pembuluh darah itu kalau sudah lagi stres itu bisa retak, tak, 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 tak. Nah, itu sebelum dia pecah, gitu ya. Itu tugasnya LDL ngelapisin, ya, ngelapisin, cet, kayak lilin supaya tidak retaknya ini tidak pecah. Ibaratnya ditempel bannya, gitu ya. Itu begitu, teman-teman. Jadi jangan kira oh kolesterol itu jahat gini-gini. No, tubuh itu yin dan yang. Tidak ada yang namanya semua itu jahat, jahat sekali, baik, baik sekali gitu. Enggak, semuanya dibutuhkan keseimbangan, ya. Perhatikan itu. Kata-kata keseimbangan itu kata kuncinya, ya. Nah, pada saat dia melemaskan pembuluh darah amlodipin itu, ujung-ujungnya ternyata dia bukan melemaskan hanya pembuluh darah, teman. Kalau Anda minumnya aksasantin yang dilemaskan pembuluh darah saja. Tapi ini dia lemaskan semua otot termasuk otot yang namanya LES, lower esophageal sphincter. Ini adalah di sini yang nutup antara lambung, asam lambungmu sama kerongkongan esofagus ini. Nah, ini otot les. Nah, otot les ini cilakanya dilemesin juga. Oh my God. Saya kasih kisah nyata ya. Ini sungguhan nyata nih. Kalau ada hari ini malam hadir orangnya namanya Ibu Liliana. Ya, Ibu Liliana minum amlodipin sudah 1,5 bulan. Satu hari waktu saya WA dia, Cek, ayo Cek, apa, Zoom gitu. Aduh, Billy, dia aja, Billy, Cece ini tadi mau mati, mau mati. Maksudnya? Aduh, tadi tuh gini loh, Phil. Aku ini minum jus, jus sirsat sama rujak. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, yang namanya jus sirsat itu pakai gula nggak sih minumnya? Hah? Setuju nggak pakai gula? Ya, gak mungkin nggak pakai gula. Sirsat itu kewecut pol. Ya, nggak pakai gula. Siapa yang bisa minum? Gua aja yang nggak terlalu suka gula aja nggak bisa. Kalau sudah yang namanya buah sirsat, gue pasti pakai gula. Kalau kalau yang namanya buah semangka, jus apel, kecut-kecut dikit masih gua tahan. Ya, jeruk juga saya masih tahan. Tapi kalau sirsat, aduh, bisa ngilu bayangin ya. Nah, oke. Yang namanya rujak, gula juga kan? Ya, itu gula merahnya, biarpun gula merah ya tetap gula. Ya, terus teman-teman, eh, Ibu Liliana ini usianya udah 60 something, teman-teman. Ya, sudah 66. Nah, Bu Liliana, dia bilang, Vili, aku tiba-tiba ada riak di leherku, ngecek di sini, Phil. Aku sampai 1 menit tidak bisa nafas. Riaknya tak berusahain keluar, nggak bisa. Aku gini, wow, oh, oh, terus sungguhan, Phil. Aku tuh tadi nggak bisa buka saluran nafasku, mati aku, Phil.
Iya, aku baru ngerti ternyata. Terus kita analisa teman-teman. Nah, gula itu inflammation. Jadi Bu Liliana ini dia kan ada diabetes, ya kan? Walaupun dia sudah nggak terlalu tinggi diabetesnya. Nah, itu inflamasi. Gula itu kan inflamasi di dalam tubuh. Nah, biasanya reaksi tubuh melindungi tubuh pada saat terjadi inflamasi adalah riak. Pasti keluar. That's why teman-teman kamu ini Ibu Liana ya, kan tukang jaga orang sakit nih, orang tua sakit ya Bu Liana. Rata-rata tuh apa? Banyak riaknya. Betul nggak Bu Liana? Ya, ngeriaknya banyak kan. Nah, terus pokoknya lah kalau kamu di rumah sakit terus, anu ini loh, Ci, riaknya ndak bisa keluar. Ini nanti itu disedot pakai alat, pokoknya gitu lah. Ya, kenapa? Riak itu kan sistem tubuh untuk menjaga tubuhmu jangan kena virus penyakit. Ya toh, makanya terciptalah lendir. Makanya jangan heran kalau banyak lendir di lehernya itu artinya tubuhmu itu bagus sistem peradangannya apa jalan sapamnya itu loh bagus ya. Nah, kenapa Ibu Lili tidak bisa keluar riaknya? Ternyata saya nggak tahu kalau dia itu minum yang namanya Alodipin, teman-teman. Oh my God. Terus aku bilang, hah? Cici minum ya? Pantesan, lu ototmu lemes, lu mau keluarin. Ah, gitu. Ya, nggak bisa. Ya toh? Ya apa caranya? Aduh, makanya aku sampai Wil, aku nggak bisa nafas loh, Wil, 1 menit. Aduh, Wil, gitu. Terus aku ya, eh, C, udah C, udah usah minum itu. Pokoknya ya teman-teman, kalau obat kimia, ya, lu nggak minum, lu 2-3 hari nggak ada terjadi fatal, artinya kematian. Gak usah, cari jalan lain, ya. Itu nanti tambah lagi penyakitnya. Nah, sekarang saya tanya, kan berarti kalau sudah minum itu ototnya lemes, berarti kan naik kan lambungnya. Itu jadi penyakit apa? GERD, betul kan? Di sini ada tulisannya, ya. Nah, saya mau tanya, siapa yang tahu kalau GERD minum apa? Ayo, bisa jawab enggak, teman-teman? Di di ini aja di message kalau anu malu keluar suara ya. Enggak apa-apa. Ayo, siapa yang tahu? Kalau sudah GERD minum apa? Hahaha. Ya, kalau sudah kena GERD, minumnya obat MAH. Ya, obat MAH itu apa, teman-teman? Siapa yang di sini minumnya obat MAH? Ayo, Bu Melan deh, Bu Melan, ayo minum obat apa itu? Silakan Bu Melan. Ya, obat MAH itu biasanya minumnya golongan trazol-trazol, lansoprazol, trazol-trazol. Oke? Dan itu ada di obatnya mamanya Pak Daniel kemarin. Aku minum Rosogan V. Ya, itu juga golongan prosogan ya. Oke, Ya. terima kasih. Ya, itu tugasnya obat MAH itu sebenarnya dia hanya menekan simptom. Jadi pada saat lambungmu asamnya tinggi ya atau asamnya kurang itu juga bisa loh bikin kamu asam lambung. Jadi bukan hanya asamnya terlalu tinggi, asamnya kurang pun. Makanya kan tadi saya bilang tubuh itu butuh keseimbangan. Bukan oh harus basah gitu. Ternyata kurang asam pun bisa mah ya. Nuh, tuh dikasih obat mah. Nah, apa yang kau rasakan Ibu Melan? Dikasih obat mah, lambungmu jadi tenang. Itu hanya menekan simptom, tidak mengatasi masalah lambungmu. Ya, tidak menyembuhkan GERD kamu. Dia cuma bikin tenang. Jadi, obat kimia itu hanya untuk menekan simptom atau memanage yang namanya sakit. Dia hanya manage supaya nggak kesakitan gitu ya. Tapi sembuh enggak ya. Nah, kenapa? Golongan obat-obat yang tadi itu akan merampok enzim ya, enzim. Ah, enzim itu apa? Eh, zat yang diciptakan oleh liver untuk di lambung kita untuk mengolah makanan. Contoh, enzim protease mengolah daging menjadi protein. Nah, kalau sudah jadi bentuknya protein baru bisa diserap tubuhmu. Kalau enggak bisa. Ya, enggak bisa itu. Nah, jadi
Maka dari itu, kalau kita bayangin ya, golongan obat mah ini pada ngerampok enzimmu, ya, dia ngerampok enzim protease, ya, lu masih makan daging, namanya orang hidup, rawon ya masih enak, soto ayam daging masih enak, siapa yang nggak mau, ya, orang vegan aja yang nggak mau, tapi kan di dunia lebih banyak orang yang makan biasa ya daripada orang vegan kan, nah, oke, berarti apa? Lama-lama, percaya nggak percaya? Makanya nggak heran, saya ketemu susu-susu rata-rata umur 60 tahun ke atas, mereka itu kena batu ginjal. Jadi salah satu penyebab batu ginjal itu adalah kekurangan enzim protease. Yang dimana dia tidak bisa sempurna mengolah daging menjadi protein. Sehingga tertimbunlah yang namanya batu ginjal. Nah, sekarang mulai paham kan eh ngerinya. Ujung pertama kan obatnya cuma untuk melemaskan pembuluh darah supaya nggak tekanan darah tinggi nih, ya. Nah, sekarang udah mulai tambah lagi penyakitnya ya. Ya, sudah tahu GERD. Ini kalau mau saya ceritakan nanti arahnya ke paru-paru, arahnya ke sana, bisa-bisa kita 5 malam kada tidur loh, teman-teman ya. Nanti selesai kita semua jadi profesor, ya, gitu. Nah, jadi eh ini salah satunya. Nah, kemudian terus kalau orang darah tinggi, saya mau tanya, pasti dokternya bilang jangan makan garam banyak-banyak. Betul? Bu Liana, kan pasiennya kan banyak nih yang dijaga orang tua ya. Terus ini Cimelan ini ya. Bener kan? Nah, jadi kalau terlalu tinggi, dia kan jadi pembuluh darah ini kan banyak nyimpen air. Kenapa? Karena ginjal ini tidak bisa memisahkan darah dengan air. Karena ginjal semakin lemah. Karena obat kimia itu ya, itu akan melemahkan fungsi ginjal. Nah, itu bisa dilihat di tes darah itu di EFGR-nya itu, teman-teman ya. Itu salah satu penunjuk apa fungsi ginjal. Nah, nih yang saya sering ceritakan mamanya Cynthia. Fungsi ginjal sudah 32%. Si dokter udah bilang, apa soalnya mamanya Cynthia ini komplikasi. Ada ya jantung, ada ya darah tinggi, ada ya asam urat ya semua itu diborong ya. Nah, sekarang dia tuh bengkak. Persis seperti mamanya Pak Dania saya dah. Bengkak pasien ini saya datangi. Itu sudah istilahnya anaknya itu dia udah paham, dia sering ikut seri-seri saya Zoom ini. Jadi dia udah gini, Vili, tolong aku Vili. Ini kamu harus rapat besar sama kakakku semua. Oh enggak, ini mama saya enggak akan sembuh ini. Tolong datang. Oke, aku datang. Sampai kamu tahu, mamaku juga diimport datang ke apartemennya. Sampai dipesankan Grab. Kenapa? Karena ini kalau keluarga besar nggak dirapatkan, susah teman-teman. Ujungnya si Cynthia tuh pakainya yang natural, yang sana maunya pakai obat kimia. Jadi bentrok terus mamanya ini nggak kayak, aduh Vili, saya udah kasih loh yang kamu ngomong. Tapi yo gini terus, apa? Nah, ini ada something wrong nih. Dah, akhirnya gue datang. Ternyata dikasih obat diuretik. Nah, kalau kamu darah tinggi, biasanya orang kan inflamasi nembeng, darah bengkak-bengkak gitu kan, diuretik. Nah, biasanya obat diuretik apa yuk? Siapa yang tahu di sini? Yang biasanya untuk mengeluarkan kencing, ya. Nah, itu biasanya namanya furosemide, ya. Furosemide itu mengeluarkan kencing. Nah, nah, tapi ya furosemide itu nanti ujung-ujungnya kena emah kamu. Nah, minum lagi yang golongan prasol-prasol tadi itu. Bulet aja ya. Nah, sekarang kita lihat garam. Kalau garam itu kita sudah ditekan. Oh, jangan makan garam tinggi-tinggi. Makannya hambar, hambar ya. Saya kasih tahu ya teman-teman ya. Satu orang sakit di rumah, suami saya itu selalu ngomong, satu orang sakit di rumah, seluruh keluarga ikut sakit. Kok bisa? Tuh, Pak Samuel tuh yang paling jago ceritanya. Soalnya dia yang ngalami kan. Iya, karena gini teman-teman. Kalau kalau satu sakit, contoh ya, dia nggak boleh makan ini misalnya katakan si istrinya nih yang sakit darah tinggi.
Nah, nggak boleh garam. Anyep kan makanannya, anyep. Nah, si suami dan anak sembunyi-sembunyi tuh makan di luar. Yang di mana makanannya enak, otomatis garamnya tinggi. Nah, apa yang disukai dari sini? Maka yang namanya anak dan suami yang tidak kena darah tinggi ini adalah calon customer obat kimia seumur hidup. Nah, ini yang ditunggu ya. Semakin suka gitu ya. Makanya dunia farmasi dengan dunia yang namanya food industry itu sangat korelatif karena yang menciptakan food industry ini adalah dari yang mendanai itu ya dari dunia farmasi. Karena dia akan selalu menunggu calon-calon orang sakit ya. Orang sehat tidak bikin uang. Orang mati tidak bikin uang, hanya orang sakit yang bikin uang. Ya, maka dari itu calon-calonnya ditunggu. Nah, lihat ya, kalau kamu kekurangan garam, ya, itu ujung-ujungnya juga osteoporosis, brain swelling ini ya. Jadi otaknya membengkak ya. Ini saya barusan dengar satu pasien lagi tumor otak ya. Ya, saya dapat lagi ya dari ibu yang saya baru kenalan tadi. Nah, kemudian seizure itu kayak ini, gemeter gitu ya. Bone fracture, ini patah tulang ya, dan bahkan rib kematian, rest in peace ya. Jadi jangan remehkan loh. Makanya kan, oh kakek garam gak bagus, betul. Gak ono garam yo penyakit ya. Makanya semua itu keseimbangan. Nah, yang namanya yang bikin keseimbangan pingin tahu ya. Yang bikin seimbang mana ya? Nanti ya saya kasih tahu ya. Nah, ini average salt intake by country. Lihat ya. Negara-negara yang banyak mengkonsumsi garam itu Jepang dan China ya. Tapi angka kematian jantung di Jepang itu terendah. Artinya apa? Membuktikan bahwa ya apa namanya? Yang utama sebenarnya bukan kamu garamnya itu dikurangi sampai nggak ada, sampai anyep, sampai anaknya, suaminya diam-diam makan di luar. Yang ujung-ujungnya mereka juga calon, calon customer tetap para dunia farmasi, ya. Nah ini, lihat teman-teman. Hormon sebenarnya kita itu tubuh kita itu mekanismenya udah bagus. Dia punya namanya hormon aldosteron. Itu yang mengatur potasium dan sodium di dalam tubuhnya. Jadi sodium itu untuk menaikkan tekanan darah, potasium itu menurunkan tekanan darah. Nah, that's why kalau lihat nutrisi makanan, tinggal lihat sodium potasiumnya itu ada enggak gitu ya. Nah, itu karena harus seimbang. Dan itu hanya dokter yang dunia, orang yang belajar organic chemistry yang tahu takaran yang tepat buat manusia ya. Nah, sekarang gini, hipertensi itu ada sekunder dan primer. Nah, kalau yang sekunder itu maksudnya gini teman-teman. Dia itu karena pola makan. Kalau yang primer itu dari keturunan gitu loh. Nah, sekarang gini, ini ada buku Prescription for Natural Cures yang dimana saya jadikan panduan untuk mengobati banyak pasien saya, ya. Jadi saya nggak ngawur ya. Kalau ngawur ya apa itu sama saja bunuh diri ya. Ini saya belajar dengan dokter-dokter di Amerika. Bukan hanya dokter ini, banyak teman-teman. Saya dimasukkan di satu perkumpulan dokter di Amerika, para researcher, peneliti. Teman-teman boleh lihat email saya. Itu ribuan, bahkan mungkin sudah puluhan ribu email. Itu masuk ke dalam itu bagaimana menyembuhkan tinnitus, penyakit telinga berdenging, bagaimana menyembuhkan apa yang orang yang keinjak paku tuh nggak kerasa itu apa sih namanya? Aku sampai lupa. Yang masalah syaraf itu loh. Apa sih? Nah, itu dia tuh injak paku. Dia tuh sampai rumah dia nggak lihat kakinya kan. Dia sampai rumah jalan-jalan nggak apa-apa. Tuh istrinya teriak, "Ah, iya, kenapa? Kenapa? Ih, eh, itu ngeri loh. Itu ya, kalau dia nggak sadar terus dalam sekian jam dia kena tetanus mati loh. Nah, itu penyakit-penyakit yang aneh. Itu itu saya diajarin sama dokter-dokter. Makanya daripada itu, saya itu
sampai dipanggil dokter tuh sama orang-orang di Papua, "Bu dokter, ini sakit ini gimana? Ini caranya gini gini." Gua jadi hafal teman-teman. Nah, gimana bacaannya saya begitu tiap hari saya liatin gitu, nanti sampai ketiduran juga kadang-kadang gitu. Saya suka sekali kayak belajar, kayak kayak perjalanan kayak main catur gitu loh. Tubuh kita tuh kompleks, makanya kalau aku mempelajarinya, wow semakin saya terkagum, Tuhan luar biasa, kamu hebat banget ciptain tubuh kita ya. Dia punya sistem sendiri yang luar biasa. Jadi mekanisme tubuh kita itu sudah sangat-sangat sempurna diciptakan Tuhan. Tapi dibikinnya rusak oleh manusia, oleh golongan-golongan tertentu yang sudah pinter nih, dia ngerti mekanisme tubuh ya bekerja. Nah, dibodohilah orang-orang ini. Makanya gua bikin Zoom ini. Eh, Aduh tuh, ya, kalau kalian bisa ngerti ini bener ya, ini ilmu jauh lebih bagus. Ini kalau kamu mau kayak segini, sekolah di Amerika gini mahal, teman-teman. Ini gua kasih gratis, sudah dikasih gratis, susah pula datangnya. Aduh, nggak tahulah saya, ya. Pokoknya yang penting gini loh, kalau kamu bisa hari ini dengar dan belajar, ternyata ini sangat membantu kamu di kehidupanmu di masa depan. Jadi janganlah, eee, apa ya, ada tertulis dia gini, "Carilah ilmu seperti engkau mencari harta terpendam." Ya, disitulah jiwamu akan disenangkan. Oh, saya senang. Teman-teman, saya punya mama itu hampir stroke, tapi karena saya punya pengetahuan yang luar biasa ini, mama saya tidak stroke dan bisa saya ajak keliling dunia. Wah, itu jauh lebih indah teman-teman, dibandingkan lu habiskan waktu, nggak pernah mau belajar, eee, apa kata dokter, lu pasrah aja. Padahal itu sudah satu, apa ya, karena saya sayang dengan kalian, saya hari ini ngomongnya lebih blak-blakan ya. Itu sudah satu politik yang mendanai. Saya kan kumpulan dokter-dokter, jadi saya itu ada rekamannya. Bagaimana dunia farmasi itu menunggu kalian sakit, dan dia akan bikin calon-calon yang bakal sakit. Teman-teman kalau sudah pergi ke Papua, matamu akan melihat banyak orang nangis, kamu lihat orang Papua tuh kasihan. Mereka tuh pendidikannya kurang ya. Itu saya lihat ya, di beranda rumah dari mobil naik satu beranda rumah ke satu beranda rumah ke sana. Itu loh Bu, itu bapak itu masih umur 39 stroke. Itu 59 tuh 13 tuh, gila aku sampai gini. Terus saya lihat pola makannya, kasihan. Mereka mereka itu tidak terdidik dan itu semua dirubah. Zaman dulu orang Indonesia itu nggak makan nasi putih teman-teman, ya. Saya kasih tahu nasi putih itu inflammation food. Oh my God, saya diajarin dokter Lana Galicia, dokternya tim saya di perusahaan saya ini. Itu dokter Lana itu adalah survival cancer getah bening. Ya, dia dia bilang gini, dia ahli inflammation. Jadi dia ahli peradangan. Jadi dia belajar peradangan dan bagaimana makanan apa. Dia bilang cilakanya orang Asia memperlakukan inflammation food itu sebagai makanan utama. Nah, kalau ditarik sejarah teman-teman, dulu orang Indonesia tidak makan nasi. Itu dirubah sama penjajah. Jadi dulu tuh orang tuh banyak apa? Makan sagu. Karena di Indonesia ini penghasil sagu. Tapi pola makan kita sama penjajah dirubah jadi nasi. Dan kalian yang akan nanti generasi-generasi berikutnya adalah calon customer-nya dia. Nah, hari ini ngeri ya, sudah ngeri yang terbuka ya mata kalian. Ya, aku aja lihat food industry ini mengerikan. Makanya eh, sejak dulu sebelum saya bisa bikin bakwan pentol sendiri, itu tanya suami saya, 9 tahun saya belajar. Gagal maneng, gagal maneng. Nah, kenapa? Saya lihat ngerinya orang-orang bikin pentol itu. Kepala ayam digiling. Masya Allah, aku sampai nggak tahan. Duh, 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 duh. Terus micinnya tuh 250 gram. So, aku sampai.
Ampun, ampun Tuhan, eh, suamiku itu paling suka makan bakso, makan bakso itu, aduh, kalau sudah keluar itu ya kita eh, zaman dulu ya, walaupun apa nggak terlalu banyak uang, itu minim-minim kita beli itu 150.000 ya, kan mesti kita ngajak mertua lah, ipar lah, makan bareng lah. Nanti kan udah satu mangkok berapa? Kalau Imbo berapa? Oh, minim-minim 150. Terus saya juga kerjanya jadi guru, gaji berapa? Terus aku lihat keadaannya mengerikan tuh, saya belajar. Makanya saya belajar mengobati diri saya sendiri, suami saya sendiri. Kenapa? Karena kita yang bisa peduli tubuh kita. Saya mau tanya, siapa yang lebih bisa peduli tubuh kamu? Kalau bukan kamu sendiri. Betul? Ya? Bukan kita sendiri. Siapa yang mau peduli tubuhku ini loh? Ini siapa? Ya aku sendiri. Bukan bukan Bu Fatma, ya, bukan Ci Melan, rumahnya aja jauh, nggak mungkin dia peduli tubuh saya, ya kan? Nah, gitu, teman-teman. Paham nggak maksudnya saya, ya? Jadi, physical sign of essential fatty acid deficiency or imbalance. Nih, ciri-cirinya sebelum kamu sakit. Dry skin, crack skin, rambut ketombe, iritasi, kuku gampang patah, terus bercabang, terus haus terus, mata kering, luka susah sembuh, kencing kencing terus, chicken skin, tuh 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 tuh. Tuh. Nah, kondisi associated with fatty acid deficiency or imbalance ini, kalau kamu kepanjangan malnutrisi, artinya kamu kurang gizi terlalu lama, ujung-ujungnya kamu arthritis, asma, attention deficit disorder, cardiovascular disease, heart attack, termasuk heart attack ya, serangan jantung dan stroke, cancer, depresi, dry skin, ya, kulit kering itu, diabetes, eksima itu golongannya autoimun juga ya, yang kulitnya gatel-gatel itu ya, fatigue, kelelahan, no. Jadi teman-teman, nggak usah kanker, orang kelelahan aja bisa mati, ya. Nah, itu itu nanti ada hubungannya dengan kamu minum amlodipin. Amlodipin, golongan simvastatin. Simvastatin, tatin itu, afortatin dan lain sebagainya. Itu menghambat liver memproduksi yang namanya kolesterol. Nah, padahal liver itu juga produksi CoQ10. Liver juga produksi albumin, hormon, ya. Kolesterol semua dia produksi. Glutathione, darah, semua dia produksi. Terus yang namanya golongan tatin-tatin tadi itu dia menghambat yang maksudnya supaya liver tidak produksi kolesterol, supaya nggak kolesterol darah nggak kebanyakan kolesterol nanti kental, penyumbatan, ya kan? Maksudnya kan begitu. Tapi dia juga hambat yang namanya CoQ10. CoQ10 itu apa teman-teman? CoQ10 itu makanan inti sel yang memberi tenaga di sel tubuhmu. Bagus kan? Tuhan tuh sudah siapkan loh. Tapi namanya dunia orang kan pinter. Cari duit kan banyak cara ya teman-teman ya. Eh, Nanti kalau sudah CoQ10-nya dihambat, lalu ujung-ujungnya disuruh beli CoQ10. Itu kalau dokternya pinter loh. Ada dokter yang nggak ngerti loh. Makanya kamu perhatikan, dokter jantung biasanya matinya kena jantung. Dokter ahli cancer matinya kena cancer. Why? Karena dokter tidak dipersiapkan untuk belajar seperti ini. Dokter hanya belajar bagaimana curing orang, menolong menyembuhkan orang lewat obat kimia. Nah, obat kimia ini juga seru kalau kamu lihat ya. Ini nanti eh, nanti kan jadi diuretik, susah pipis itu ya, dia dikasih diuretik, ya kan? Nanti diuretik nanti ujung-ujungnya dia kena mah. Nanti dari mah dikasih obat yang tadi itu, obat mah ya. Habis obat mah di ujung-ujungnya dia dirampok enzimnya. Jadi pencernaannya tidak bagus, ujung-ujungnya apa? Kurang gizi lagi. Muter aja ya, muter ya. Nah, fatigue itu adiknya suamiku ini punya temen, adik kandungnya umur 31 meninggal habis bersihin kandangnya burung sekitar 32 sangkar. Mandi mati. Hmm, saya punya temen umur 44 kena
GERD, neken jantungnya, pingsan, bawa ke siloam, nggak lama, tes. Why? Apakah pengetahuan malam ini setidak pentingnya sehingga sehingga orang-orang malas datang? Saya sih nggak peduli. Saya terus aja berbagi, tapi yang nggak dapat informasi ini yang rugi. Ya, karena apa? Karena ini kehidupan. Ini bukan main-main, teman-teman. Ya. Nah, itu fatigue, hair loss, hypertension, lupus, memory problem, termasuk schizophrenia. Apa itu? Penyakit gila. Ya ampun Tuhan, ternyata gila aja kurang gizi ya. Nah, ya. Nah, ini dokter Runa Rudin dia bilang gini, orang itu lebih suka makan omega 3, omega 6 daripada omega 3. Kenapa? Soalnya omega 6 itu enak, ayam goreng ya, eh proses food, pokoknya sing enak-enak iku omega 6 ya. Sing omega 3 iki makan alpukat plain, gak dikasih susu coklat. Wes, alpukat tok. Lek nggak biasa nggak bisa. Nah, teman-teman, saya makan alpukat, kalau dikasih susu saya malah enek. Saya malah yang biasa. Kenapa saya bisa begitu? Karena otak saya sudah dirubah cara membaca makanan. Ya, saya sudah dipenuhi gizinya. Jadi saya disuruh makan sedikit yang racun gitu ya. Aku udah kerasa nih, tubuhku sudah alarmnya nyala nih. Jadi kayak gula terlalu banyak. Terus dan hati-hati teman-teman, makanan processed food itu banyak hidden sugar and hidden salt. Artinya apa? Banyak garam dan gula yang tersembunyi yang tidak tertulis. Ya, hati-hati ya. Nah, dia bilang ini, increase sugar intake. Ya, terlalu banyak gula. Terus pakai trans fatty acid. Apa itu? Salah satunya mayonnaise, fast food, margarine. Itu trans fatty acid yang tidak bisa diurai. Sehingga membuat triglyceridmu tinggi banget. Ya, suami saya itu jadi pinter loh ngeliat orang. Kok kayaknya triglyceridmu tinggi. Loh, kok kamu tahu? Wah, kita ini sudah jadi kayak dokter memang. Tapi ya, teman-teman, itu semuanya proses kalau kita mau belajar ya. Nutritional deficiency, ya, such as vitamin B6 are needed for fatty acid metabolism. Bayangin, kalau kamu kekurangan nutrisi B6 aja, metabolismemu kacau. Metabolisme, sedangkan metabolisme itu adalah otak kedua dari manusia. Selain pertama brainnya kita. That's why ya, teman-teman, ini semua inti kehidupan. Dia dibilang gini, lihat, increase use of pharmaceutical medication. This may deplete nutrients and fatty acid. Artinya apa? Peningkatan penggunaan obat kimia bisa merampok nutrisi dan fatty acid. Gila nggak? Tadi berarti yang gua omong betul nggak teman-teman? Yang dari tadi itu. Itu dongeng atau science base. Ya. Nah, ternyata ada dokter yang aku banyak lagi video. Kalau mau kasih video itu bisa lama kita ya presentasinya. Infant formula are not balanced with essential fatty acid. Ya, makanan bayi sudah tidak sempurna gizinya. Sehingga apa? Lihat generasi sekarang. Umur 19 tahun, main basket, tetet pingsan, langsung dilarikan rumah sakit di perjalanan tes. Why? From the beginning. Anak itu sudah dicetak sama dunia, ya, dunia ini yang sudah menggila ini, ya, dicetak calon customer, ya. Betapa hebatnya sistem yang diciptakan sampai nggak akan lari kamu kemana. Jadi lu apa ya, lahir, lu sekolah kerja keras ya, lulus sekolah kamu kerja keras, meraih impianmu, segala impianmu, segala apa yang kamu inginkan, mobil mewah, rumah mewah, ujung-ujungnya kamu nggak tahu bahwa kamu di dalam cengkraman satu yang namanya politik dunia yang luar biasa ini, sehingga ujung-ujungnya apa yang kamu raih akan kamu serahkan kembali kepada mereka yang sudah merancangkan ini dari awal. Ya, that's why kita harus lebih pintar. Ya,
penting ya. Nah, ini berbagai studi menunjukkan hanya 50% atau kurang nutrisi suplemen standar dapat diserap tubuh. Ini penelitian ya. Nutrition Method Insight 2016 ya. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau Anda belum sampai sakit parah, nanti saya kasih tahu di akhir sesi ini kamu makan apa ya. Tapi kalau sudah sakitnya ada, sudah minum obat amlodipin, obat sudah terlalu lama, nggak bisa sayang. Kamu mau pakai yang obat apa makanan biasa itu, mau berapa lama? Lu harus pakai teknologi. Nah, ingat, makanan tuh ada dua, makronutrisi, mikronutrisi. Dan dua makanan ini masuk ke dalam tubuh, dibaca oleh tubuh beda. Makro, itu nasi pecel lah, soto rawon, itu kalau masuk tubuh setelah diolah di asam lambung, terbuang 50% diserap oleh aliran darah, dihantarkan, itu langsung dikenal makanan, langsung dimakan. Ini makanan, misalnya ya, gitu ya, langsung dimakan. Tapi karena ini mikronutrisi, mikronutrisi itu ekstrak makanan. Jadi sama, dia dihancurkan lambung 50%, maksimal eh, kita bisa diserap 50%, minimal bisa ada 10%. Sana contoh glutathione ya. Glutathione itu antioksidan. Antioksidan itu ya kalau masuk di lambung, ujung-ujungnya hanya bisa 5% yang masuk. That's why ya, kamu kalau pergi perusahaan, oh ini antioksidan, glutathione, so what, tanya, ada enggak perlindungan dia masuk ke dalam tubuh? Kalau nggak ada, you sama saja beli beli segitu, buang uang. Memang ada manfaatnya, tetap ada. Ini namanya apa? Kita kasih yang bagus, pasti ada yang masuk. Tapi berapa persen? Nah, kalau hitung cuan-cuanan buat orang bisnis kayak gua gini, gua itu otaknya udah ngerti mana yang bisa gua cuan. Saya nggak peduli, maksudnya dalam arti saya bukan jualan ya, cuan buat saya ya, cuan buat saya. Saya itu kalau ditawari orang suplemen, ini gini gini gini, aku tanya dulu teknologinya apa? Soalnya maklum lah ibu-ibu mana mau kalah, apalagi kadang Singapura, Kiasu, takut kalah, ya. Nah, berapa harganya? Hah? Segini. Oke, nggak apa-apa. Saya harga nggak masalah. Tapi teknologinya apa? Kalau nggak sama saja ya. Ini Warren Buffett atau siapa yang ngomong? Jikalau Anda membeli satu barang, ternyata value-nya tidak kamu dapatkan seperti yang kamu bayar, maka sama saja Anda kehilangan uang. Makanya kita itu belajar di sini supaya kita ini bisa jadi bijaksana. Nih, nah jadi kalau sudah sakit kamu harus apa? Suplemen atau nutrisi yang pakai liposome. Itu nggak bisa kalau kamu, oh aku makan biasa-biasa. Silakan kalau nggak percaya. Aku loh sudah banyak lihat orang. Oh iya, saya ada satu ibu di Jakarta, ya. Dia kenal saya waktu kita dia mau ke Amerika, ya. Kita ketemu di bandara. Terus ibu ini saya nggak tahu kalau dia itu ada sis. Sis itu kayak kiste di payudara, ya. Nah, dia kan nggak cerita namanya, nggak, orang baru kenal, ya. Terus ibu ini teman suaminya kenalan sama suamiku, ya. Akhirnya aku kenalan sama dia, punya kontak kan. Terus saya kan sering kayak kasih ilmu pengetahuan di WA gitu ya. Nah, pada saat saya kasih, dia kan saya kasih tahu bahwa saya kerjanya itu adalah nutrisionis. Saya itu ahli gizi yang menjelaskan ke masyarakat Indonesia untuk gini gini gini. Terus selang itu sudah berapa tahun ya, kok? 2 tahun ya, lewat ya. Terus dia panggil saya, Vili, aku sekarang mau mau pakai nutrisi yang kamu bilang itu. Kenapa? Aku tuh pakai semua. Aku tuh tiap hari herbal. Sayur ini, campur ini tak jus. Buah ini campur ini tak jus. Semua. Terus dia tunjukin saya dia punya suplemen ya dari Amerika, dari mana? Ada yang magnesium sekian gram, ada yang ini, ada yang ini. Banyak fotonya. Ada kalau nggak salah 15 botol. Berarti kan ibu ini sebenarnya orang yang aware bahwa sehat itu penting kan? Iya dong. Terus dia bilang,
I think what you touch is correct. Dia bilang apa? Apa yang aku pikir, apa yang kamu omongkan kemarin tuh ternyata betul. Gini loh, Vili, sisku, jadi kistenya di payudaranya itu muncul tenggelam, dan memang dengan pola hidup yang sehat ini, Vili, tidak menjadi tambah ganas, enggak. Tapi aku berpikir lagi, iya, bener ya omonganmu itu ya. Oke, aku mau coba yang punyamu. Karena aku udah bilang, nggak bisa. Kalau kamu sudah ada sakit itu, nggak bisa. Kamu hanya dengan nutrisi yang kamu olah sendiri, terus ujung-ujungnya kamu harap sehat. Itu udah impossible. Ya, logika aja, logika aja. Karena banyak sel yang rusak. Dan ingat, yang masuk ke dalam tubuh itu terbuang. Bayangin glutathione, antioksidan banyak dijual di merek apa aja kamu cari banyak, apalagi Amerika banyak sekali. Itu hanya mampu masuk tubuhmu 5%. Sedangkan kamu sudah ada sakit deh. Masuk dia bunuh dikit, kurang, bunuh dikit kurang, bunuh dikit kurang. Oh my God. Kalau mau perang, ibaratnya lu perang ya, yang musuhmu 10.000 pasukan, lu cuma 100 orang. Gimana mau menang? Ya, jadi gini loh teman-teman, be wise. Jadilah open your mind. Jangan hanya karena lihat apa, harga atau paradigma yang salah di luar sana, ya, macam-macam lah. Nanti ngomong gini, oh, herbal itu bisa bikin anu loh, rusak ginjal. Yes, I know. Aku juga ngerti, bisa, tak akui. Tapi dia harus buka pikirannya bahwa di dunia sana ada sudah teknologi yang luar biasa. Dokter-dokter yang mencari jalan mikir gimana caranya herbal yang harusnya ya mikronutrisi itu kan masuknya ke harus disaring di liver ginjal. Supaya apa? Supaya dia tahu ini benda asing ini adalah makanan atau bukan. Iya kan? Nah, kalau kamu punya fungsi ginjal karena obat kimia banyak, sudah turun, kayak Mama Cynthia 32%, lu kasih lagi suplemen yang tidak pakai teknologi, ujung-ujungnya ginjalmu akan rusak total. Apa kamu mau? Please, be wise. Jadilah bijaksana, jangan sembarangan. That's why eh banyak orang nawarin aku suplemen, aku nggak bisa. Bukan aku nggak mau. Aku menyayangi tubuhku, juga orang-orang yang aku kasih tahu itu sama seperti aku anggap dia itu tubuhnya dia itu tubuhku. Jadi aku nggak mau kalau sampai ini ada efek samping ke ginjalnya dia. Nah, kalau yang saya sarankan itu saya sudah tes dan Mama Cynthia tuh fungsi ginjal 32% naik jadi 105 itu bukti lab teman-teman. Bukan asal ngomong. Jadi saya tahu bahwa nutrisi yang dengan teknologi canggih ini tidak membahayakan liver dan ginjal karena dia sistemnya sudah dirubah jadi makanan. Makanya ini lemak tadi ya, coba perhatikan ya. Lemak ini. Ini lemak. Ingat, karbohidrat, protein, lemak itu apa? Makronutrisi. Berarti mikronutrisi yang hijau-hijau ini sudah dirubah jadi makanan. Pinter ya dokternya ya. Dia mikir, apa sih angel cek masuk itu bu suplemen itu. Makanya kenapa dokter dunia farmasi rumah sakit tidak pernah mau pakai suplemen sebagai obat untuk menyembuhkan orang. Karena ini jawabannya. Tidak bisa masuk dalam tubuh, harus di screening di liver dan ginjal. That's why itu juga akan memberatkan ginjal. Jadi dokter itu nggak seluruhnya salah. Cuma ya, cuma dia nggak tahu bahwa sekarang ada jalan keluar. That's why ya, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang palsu, ada yang asli. Ya, dunia itu dual. Kita itu hidup di dunia dualisme. Ya, bisa tidak bisa. Jahat baik, ya. Bagus jelek, ya. Jadi, eh oh, suplemen jelek ya. Iya. Terus ya apa? Terus then stop. No, we have to think, create, ciptakan terus. Dan sampai pasti ada orang yang baik. Nah, dokterku tuh aku tahu dia orang baik. Dia tinggalkan 60 pabrik.
di 13 negara hanya untuk buat suplemen yang terbaik buat manusia, dan itu dia taruhannya apa? Income-nya dia loh. Dan dia benar-benar humanity, bekerja atas dasar humanity, atas dasar kemanusiaan. Kalau enggak teman-teman, enggak ada yang namanya hari ini mamaku bisa keliling dunia. Makanya that's why aku ketemu dokterku tuh. I say thank you doctor. You are so great. You dedicate your life ya. Mereka mendedikasi hidup mereka. Itu luar biasa. Mereka tuh sampai ke hutan loh. Nginep camping. Lu pikir di hutan gak ada ular apa? Nggak ada nyamuk sekali, demam berdarahnya lebih ngeri loh, mati loh, ngerti ya? Tapi makanya gini ya, ada dunia yang jahat, tapi ada yang baik. That's why nggak usah khawatir, ya. Selama kita bisa hidup dengan keseimbangan, pasti Tuhan kasih kamu jalan. Makanya Anda hari ini hadir dan bisa dengar itu Tuhan baik. Anda bisa ngerti ilmu yang betul, ya. Nah, that's why dengan liposome teknologi yang bikin makan nutrisi yang mikro itu jadi makanan, dibaca makanan, maka dia 1000 kali lipat lebih efektif dari suplemen biasa. Nah, ini analogi ini apa? Pembuktiannya ya. Ini satu tikus. Dia itu kena melanoma cancer cell, yaitu kanker kulit. Di hari pertama, dia dikasih liposome yang kosong. Pada saat liposom yang kosong dimasukkan, tidak ada isinya nutrisi ya, suplemennya nggak ada. Apa yang terjadi? Sel kanker tidak bergerak. Artinya apa? Liposom itu hanya penghantar, media. Oke. Hari kedua, tikus sama ya, kecil. Dikasih kurkumin 30 unit mikrogram. Pada saat itu, Anda boleh selidiki, baca semua jurnal medis, kurkumin itu adalah ekstraknya kunyit dan dia bioavailability-nya hanya 5%. Sedikit sekali yang bisa masuk tubuh manusia maupun binatang, sedikit sekali. Ya, karena sifatnya sangat-sangat labil dan waktu itu harus jumlah banyak. 30 langsung drop 90% kankernya. Lihat ya, hari ketiga dianggap sudah lewat ginjal sama livernya sudah habis ya. Dianggap 0,03 diinjek ke tikus itu. Sel kankernya naik. Artinya apa? Kurkumin jumlah sedikit atau ekstraknya kunyit jumlah sedikit tidak mampu membunuh kanker. Ya, tidak mampu. Ya. Dan akhirnya hari keempat tikus yang sama dia dikasih 0,03, kunyitnya sedikit tapi dengan liposome dibungkus. Yang tadi lihat bola-bola itu. Nah, itu diinjek di tubuh tikus itu hari keempat drop 89%, hampir sama dengan yang hari kedua. Bayangin teman-teman, itu artinya apa? Artinya liposome bisa melipatkan 1000 kali lipat lebih efektif dari suplemen biasa. That's why, kenapa orang kalau nawarin saya teknologi tidak sama atau dia di bawah, pasti tak reject. Minim harus sama teknologinya. Dan juga saya harus lihat compounding nutrition, nutrisi apa yang dicampur di dalamnya, sehingga itu bisa melipat gandakan kekuatan dari nutrisi itu. Jadi nggak sembarangan, ya. Yang namanya curation, ya, exploration, sama absorption itu penting. 3 ini nggak ada. You wasting your money, ya. Oke. Nah, sekarang gini, apa makanan yang penuh dengan garam ya? Ya, list of food ya. How to reduce intake ya. Dia bilang banyak. Satu, bread, roll, pizza, sandwich, cold cuts, cured meats ya. Terus soup, burritos, tacos ya, savory snack such as chips, popcorn, crackers, chicken, cheese, eggs, omelets, figure for sodium percentage and quantities in food in the below sections are all from the US Department of Agriculture trusted source ya. Dan bread produk ini semua ada hidden salt ya. Hidden salt itu ada apa? Garam yang tersembunyi. Nah, di studi 2018 ini udah tertulis ya, nanti dia ada resep-resepnya gitu ya. Nah, bagaimana kita belajar 18 food that helps lower blood pressure. Ingat, ini kalau Anda belum sakit dan Anda harus jaga
Jangan bilang belum sakit terus ngawur-ngawur. Sama, ya. Jadi kalau Anda lihat ini semua juga kalau dihitung dengan duit ini lebih mahal. Makanya saya ngomong sama suami saya, "Kok coba kamu renung di dunia ini, yang paling mahal apa sih? Mobil? Rumah? No. Apa? Jam tangan? Tas? No. Yang paling mahal, kalau kamu mau tahu, makanan. Coba Anda keluar ke restoran, sebentar aja, 3 orang, depot aja. Depot itu minim 150.000. Kalau Anda mau makan yang bergizi seimbang, ya depot ini. Kalau restoran nggak bisa. Anda minim 300-500 ribu untuk 3 orang. Ya, untuk makanan yang saya punya teman dia bilang gini, Vili, lu makan gila ya, eh, cek banyak ya, maksudnya bukan banyak porsinya, cek macamnya banyak, karena kan saya belajar dari dokter kan, saya ini tahu, saya ada turunan darah tinggi, jadi saya nggak boleh dong makan yang nggak seimbang, terus ada turunan diabetes, papa saya diabetes, mama saya diabetes, jadi dokter DNA saya sudah bilang, Bu, ibu cara makannya supaya tidak indeks glikemiknya naik, ibu buah, ya makan kok roti, kue, dan lain-lain itu harus seimbang semua di dalam satu waktu yang sama. Nggak boleh dipisah-pisah. Karena aku sudah tes DNA dan aku memang tahu tubuhku. Jadi, oke, aku harus gini-gini. Tapi saya kasih tahu, semuanya itu yang namanya makanan, apalagi makanan organik, apalagi makanan kecuali Anda tinggal di pinggir hutan, ya, atau di dalam hutan itu gratis semua. Kamu tinggal petik. Wah, itu kamu bisa hidup 100 tahun lebih. Kenapa? Asal kamu dari bayi procot di situ ya. Kecuali kalau kamu sudah dewasa kayak anak kucing 20 tahun, tiba-tiba ditaruh di tengah hutan dia biarpun makan alami ya dia cepat mati juga. Kenapa? Karena stres. Karena culture shock ya dulu internetan apa semua AC apa nah, tiba-tiba di tengah hutan harus bangun rumah kayu sendiri tapi makanannya sehat. Nah, itu murah itu teman-teman, pasti itu murah karena gratis dari alam ya. Tapi kalau di kota, you have to pay, sorry to say ya. Kamu harus bayar ya. Nah, berries, mahal nggak? Berry segini, blueberry nih, segini loh, 105.000. Lihat di papaya kalau nggak percaya. Ya, itu kecil segitu. Bayangin, itu antioksidanya bagus, bagus. Terus nanti kalau dikasih tahu, Ci, ini loh Ci, minuman wis iki loh, sing dari dokterku. Mahal pilih, my God. Mahal mana sama berry satu gini? Masalahnya, orang itu nggak beli berry masalahnya. Dia nggak tahu sehat itu harus bayar berapa. Nah ini kita bandingkan aja. Banana, pisang, ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau sampai dokter bilang, "Oh, kamu banyak makan pisang." Nah, pisang ini dia punya gula tinggi. Jikalau dia sudah darah tinggi dan dia ada cancer, stop, pisang tidak. Walaupun dia bisa turunkan tekanan darah. No, ya, karena gulanya tinggi, nggak bisa. Ya, jadi itu banyak ilmu ya, teman-teman jangan serap hari ini aja untuk itu kalau kamu mau belajar lagi tambah banyak. Ini bisa-bisa mata kuliahnya 4 tahun, teman-teman, baru Anda lulus jadi ahli gizi ya. Jadi makanya apa ya? Belajarnya ini butuh waktu ya, tapi apa yang kamu pelajari tidak akan sia-sia ya. Beats ya, ini bagus ini, buah peach, tapi nggak semua orang suka rasanya, ya. Masalahnya begitu, ya. Terus dark coklat. Nah, coklat ini bahayanya apa? Banyak sudah dikasih susu, dikasih creamer, dikasih gula. Nah, coba kamu lihat baca di apa coklat gitu. Kandungannya apa? Nomor satu sugarnya berapa? Nih, katanya suamiku lagi seru nih. Katanya di internet ada bapak dia itu aneh kalau lihat gini ingredientnya dilihat, terus dilihat semua susu dilihat gini. Terus orang yang vlogger itu bingung, "Kenapa kamu kamu memangnya lihat apanya?" "Enggak, soalnya susu itu ternyata yang paling banyak itu kandungannya gula. Nih, gulanya segini. Ternyata susunya itu hanya berapa persen." Oh, gitu ya. Wow, lagi heboh. Heboh di dunia maya ya. Nah, jadi hati-hati ya. Itu ada ilmu makanya anakku sekolah ahli gizi di Korea itu
bayarnya mahal teman-teman. Tapi berguna nggak? Berguna karena dia yang akan dia nanti ada tiga ketentuan. Dia akan menyusun gizi orang di rumah sakit, satu rumah sakit, atau dia menyusun gizi di satu perusahaan, atau dia menyusun gizi di mana ya, di rumah sakit, perusahaan, sama sama apa ya, aku sampai lupa. Nah, dari tiga kriteria ini dia harus pilih. Tapi Tuhan baik, dia punya ide, dia akan susun gizi untuk seluruh orang di dunia, dan itu ada jalannya, ya. That's why apa, bisnis ini tidak akan pernah digantikan oleh AI, teman-teman, ya. That's why besok hari Rabu saya akan undang lagi kalian untuk melihat potensi bisnisnya, ya. Hari ini kita belajar ilmiahnya, ya. Kiwi, ya. Watermelon. Kiwi ini emangnya murah nggak sih? Hah? Kiwi mana ada yang murah, teman-teman? Yang manis tambah mahal, ya. Gitu. Nah, watermelon. Kita dulu tahu watermelon murah loh. 1 kilo 3.000, naik lagi. Sekarang sudah 12.000. Paling murah kalau bisa ketemu 10.000. Ya, emangnya beli watermelon nah, udah 35.000. Separuh lagi. Bukan separuh. Seperempat. Ya. Oh, ya. Ini juga hati-hati loh. Ada yang nggak bagus. Ya. Terus leafy green vegetable. Ini cabbage, ya, collard green, kale, mustard green, spinach, Swiss chard. Ini loh, teman-teman, kalau yang organik mahal, ya, gitu. Kalau yang nggak organik kayak sawi, oke lah 2.500, 2.000, 3.000 gitu ya. Tapi kalau kamu sudah mulai organik, 10.000 tuh susah. Biasanya kalau saya tahu di Jakarta itu 25.000, 30.000, di Papaya itu kan begitu. Tuh, tuh makan aja. Itu udah berapa? Belum lagi nanti kamu campur ini, campur ini. Satu menu sayur aja lu bisa habis. Coba ke restoran, perhatikan. Satu plate gini loh, yang medium 68.000, 58.000. Hah, ya. Terus belum pajak, belum service charge-nya. Ya. Nah, makanya jangan anu kalau menghitung itu harus benar-benar kayak kayak ahli matematika, ya. Itu sampai value-nya, nilainya, semuanya itu dihitung. Jadi bisa tahu. Nanti eh, besok baru tahu kenapa nutrisiku itu udah murah sekali, sangat cepat membantu orang. Nih, bawang putih ya, bawang putih lanang itu ya, mahal, ya. Nah, fermentation food. Nah, ini yang besok kita akan belajar fermentation food, ya. Terus lentils and other pulses, ya. Terus it's natural yogurt. Nah, yogurt, teman-teman perhatikan ya. Kalau di rumah sakit, di supermarket, supermarket Anda kalau mau beli yogurt, hati-hati. Gulanya tinggi banget. My goodness. Saya pikir dulu karena saya nggak punya pengetahuan, saya suka beli yogurt. Oh, it's healthy, healthy, healthy. Dan when I know, ketika aku tahu itu gulanya tinggi, aku cuma lihat ngelirik, enak sih, tapi no, 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 gitu. Karena gulanya tinggi, ya. Kalau bisa bikin sendiri, ya. Nah, pomegranates ini susah ya, buat delima ini agak susah. Juga mahal, ya. Cinnamon, ini kayu manis, ya. Ini juga kalau dibuat roti, dibuat apa ini mahal juga, ya. Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini juga termasuk mahal, teman. Apalagi yang namanya macadamia. Apa yang namanya apa apa ya, nuts. Saya beli di Amerika ini. Bentar. Nah, nih, Brazilian nuts. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kira-kira lihat 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 ini. Enggak ada. Nah, ini. Ini, nut ini mahal gitu. Ini tiap hari harus makan satu. Ini nanti akan mengurangi blood pressure dan macam-macam. Ya, ini belinya di Amerika. Kalau di sini nggak ada nuts itu. Nah, itu kalau nggak biasa, teman-teman ya makan itu, nggak mungkin bisa makan itu. Soalnya apa?
pada saat kamu makan aneh. Tapi karena saya sudah terbiasa makanan fermentation food, otak saya sudah disetting bahwa itu enak. Jadi kalau saya makan enak, tapi orang lain makan ya, citrus fruit, ya, citrus fruit, ya, banyak ini jeruk nipis, lemon dan lain sebagainya ya, ya. Terus ini oily fish. Nah, fish ini juga mahal loh teman-teman, ya. Apalagi dokterku bilang, Vili, you tinggal di Indonesia, you are happy katanya. Aku di tengah Utah, kota di Salt Lake itu di benua, jadi jauh dari laut. So, makanan laut itu susah sekali dia dapat yang fresh. Very difficult, dia bilang. You di Indonesia itu deket laut, aduh, so negara kepulauan gampang sekali dia dapat. Mahal di sana ya. Nah, ini tomato ekstrak ya. Ini likopennya bagus. Ingat, tomato juga harus direbus. Dia baru keluar likopennya. Dan ingat, sekarang ini sudah banyak yang pestisida, teman-teman. Jadi kamu mau yang asli, bisa back to nature. Beli rumah di pinggir desa-desa situ, tanahnya luas, tanam. Nah, masalahnya Anda kerjanya di kota sih. Jadi kan susah juga kan? Ya sudah, pasti mahal lah, percaya saya. Ya, kalau yang namanya organik ya. Nah, ini. Oke, alkohol, proses food, ini semua. Oke, saya stop sharing. Nah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Suhartono. Selamat malam. Nih, aku mau tanya nih. Tadi kata kayaknya kakinya udah enakan. Gimana nih cerita dong? Boleh nggak sharing? Halo. Iya, Bu. Oh ya sih, Pak Suhartono. Iya, Ini kan kemarin itu produknya baru datang berapa hari ya? Saya lupa lupa. Sudah berapa hari minumnya? ini baru 5 hari, Bu. Oh ya, terus Kita, pertama itu iya. gimana sakitnya? Mungkin karena kurang masih ini ya, kurang eh, banyak minumnya kali ya. Masih ini sih, ada perbaikan sih. Udah ada perbaikan. Saya mau tanya, Iya. sakitnya itu sakit apa? Sudah berapa lama sakit kakinya, Pak? Oh, persendian, Bu. Persendian udah lama banget. Oh, berapa tahun kira-kira? Waduh, berapa tahun ya? Waktu 2012 itu sudah kayaknya saya. Oh, berarti Berarti sudah 12 cukup tahun lama. ya, Pak ya. Iya, Nah, 10 tahunan ya kali ya. ya, saya mau tanya, yang sendi yang sakit itu di lutut atau di mana? Hampir, hampir lutut sakit, tapi nggak begitu sakit banget, tapi Oh, sakit. Misalnya kita kalau Muslim ya sholat itu agak ini, oh, agak terus sakit sakit di ya. mana lagi? Terus Pergelangan kakinya juga. si ini misalnya tangan, pergelangan tangan gitu. Oh, I see. Terus sendi apa ya sendinya belakang sam, eh, sendi tulang yang atas itu loh yang sendi pinggul kali ya. Ya, Nah ya, itu agak sakit backbone-nya juga, itu ya, betul, betul, itu betul. sakit. Iya Bu. Mm-mm. Nah, itu Itu bayang yang Ibu sampai itu bagus ya apa namanya itu bukan ini ya, bukan kimia ya, Bu. bukan. Itu. Makanya Pak, bayangin kan tadi saya sudah bilang jelaskan, kalau Anda sakitnya baru atau sebelum sakit, Anda makan-makan yang tadi saya bilang yang gizinya bagus, itu nggak apa-apa. Nggak usah beli yang seperti Pak Soehartono. Karena kalau sudah Oh. kayak Pak Soehartono sudah sakitnya 12 tahun Pak, 2012 sekarang 2024. Wah, sudah 12 Itu, tahun. iya, Lu mau itu dia, Bu. bayangin Pak, lu minum 5 hari aja sudah ada perubahan. Itu berarti Iya. omongan saya betul nggak? Bahwa ini teknologi Dan membantu. kayaknya saya agak apa namanya itu ini makannya apa makan nafsu makannya kayaknya bertambah kayaknya itu. Iya. Agak ini. Nah, Iya, jadi betul itu ya, Bu. enak ya badannya. Iya betul. Karena Mm-mm. Anda ini kurang gizi sekali. Ya, Oh makanya gitu waktu ya. itu saya suruh makan fermentation food yang 2 saset itu, Pak, yang kamu Mm-mm. coba itu Mm-mm. fermentation food. Jadi makanan yang difermentasi, pada saat Mm-mm. difermentasi nanti itu akan apa fill your nutrition gap. Jadi kekurangan gizimu diisi. Pada saat diisi, itu reaksinya karena kamu kurang gizi, ya lu nafsu makan salah satu meningkat.
gitu. Gitu ya Bu ya. Heeh. Kayak dia bilang, Iya, iya. you anu apa butuh ini loh. Ayo Soehartono, you butuh ini loh, butuh ini, gitu loh. Gitu. Heeh. Itu Pak Samuel Terima silakan kasih. mungkin mau nambahkan mungkin mungkin mau tanya Pak Soehartono. Silakan Pak Samuel. Ya. Oh iya. Oke, Pak Soehartono, selamat malam. Salam kenal ya Pak Soehartono. Oke, selamat malam Bapak. Ya, kebetulan saya kan pernah 2 kali lumpuh dan persendian besar saya, Pak. Semua persendian besar ya, itu yang saya alami kurang lebihnya kayak Pak Soehartono. Kurang lebihnya, kayaknya lebih lebih banyaknya ya. Di saya itu lebih banyak karena sampai persendiannya sampai bengkak-bengkak, Pak Soehartono. Nah, Iya, pertanyaan saya, persendiannya Bapak apakah sampai bengkak? Begitu, Pak. Itu pertama. iya. Kedua, Dulu Pak sudah pernah periksa nggak apa, likositnya ya? Sama LED. Likositnya, Pak. LED ya, LED-nya Pak ya dicek, Pak. L Di. LED-nya agak tinggi, betul. Ah, Tinggi autoimun, ya, Pak ya. Iya, autoimun. oke ya. Itu autoimun, Pak. Jadi, yang saya punya pengalaman, Pak coba foto eh, tulang belakangnya Pak Soehartono. Mm-mm. Apakah terjadi tumbuh tulang atau enggak? Begitu, Pak. Tulang belakang mana? Tulang Itu belakang, punggung, punggung Mbak. backbone, apa itu? Tulang punggung. Ya, tulang belakang. Itu kan Oh, ruas-ruas, Pak. Ya, toh. Nah, itu coba kalau saya dulu langsung di situ di Indonesia itu keliling Pak, profesor, doktor, ahli tulang, ahli apapun dikelilingi Pak, sampai autoimun dikelilingi nggak ketemu Pak. Oke ya, begitu Bu, ya. dibawa Singapura, disuruh foto langsung Pak, orang dokternya jago banget itu, dia langsung Hmm. foto aja ini. Ya, yang difoto yang bengkak pasti foto, terus backbone saya difoto Pak. Nah di situ kelihatan Pak, tumbuh tulang. Nah, itu yang berdampak sehingga sendi besarnya itu linu semua, Pak. Enggak cuma linu, Hmm. kalau di kondisi saya itu sudah sampai bengkak. Sehingga Iya. tidur mau duduk dibantu. Hmm. Duduk mau tidur juga dibantu, Pak. Karena nggak bisa sendiri, karena sudah bengkak Lumpuh, apa ya istilahnya lumpuh udah. ya fleksibilitasnya sudah nggak bagus kan begitu. Jadi perlu dibantu dan itu sakit banget begitu Pak. Saya Nah yang nggak sakit tahu bukan Pak. bukan di punggung, bukan di belakang, bukan yang sakit itu yang Betul di Pak, belakang betul bokong betul Pak. kiri. Betul Pak. Bokong. Yang sakit tidak bukan punggungnya Pak, persendian Eh, besar Pak, di bahu, hmm. apa ini di Lengan siku, tangan. di pergelangan tangan, di pinggul gitu ya, di lutut, di pergelangan Ankle. kaki, nah, ankle ya, itu semua bengkak Pak. Justru Iya. persendian yang kecil-kecil, jari, ruas-ruas itu tidak ada terjadi apa bengkak itu enggak. Kalau persendian kecil tuh asam urat, Pak. Asam urat, Pak. Ya. Dan Terus asam Bapak urat pakai apa? Ya itu Minum yang yang di Bapak bu. minum itu. Oh gitu ya. Habis Heeh. berapa, Punten? Oh, waktu itu dia cuma Habis. 3 kali. saya Yang itu enggak sudah banyak, kerasa Pak. enak. Saya hari keempat itu sudah bisa bangun normal. Hari Oh gitu. keempat. Jadi saya minum 3, itu pun masih versi yang lama dalam artian eh, core essential waktu itu namanya dan cuma 1 butir doang, Pak. Ya, toh, Mm-mm. hari keempat saya normal. Cuma yang namanya leher belum bisa noleh, Noleh. Pak. Masih kayak robot, Nah, masih kayak dia minum robot yang gitu. kuning. Bapak beli itu loh, yang kuning, Pak Soehartono. Ya, Iya. revive, Minum Mm-mm. revive. berapa botol Nah, ya? itu Itu baru bisa noleh. baru saya bisa noleh gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Itu Bapak LED-nya besar juga ya, tinggi Ya, ya? betul. Waduh, Pak. Dahsyat banget. Ya, makanya saya tadi Oh. langsung langsung nembak Pak Hartono, coba sudah dicek nggak? Cek darahnya di situ Saya nggak? kemarin Gitu. kan cerita sama Bu Vivi ya, Hmm. Bu Vili, yang pernah saya disontek Aftempra itu loh Bu sama dokter Profesor Dokter Isbagyo Hmm. itu sampai 6 kali ya.
Heeh, itu yang mahal, cukup mahal itu. heeh. Oh, tapi juga belum belum sembuh. Actempra itu yang diinfus itu, yang dulu pernah saya cerita. Mm-mm. Tapi kayaknya yang ditawarkan ibu ini sepertinya lebih eh, memang benar, kayaknya lebih lebih bagus karena saya masih Murah sedikit lagi aja ya Pak ya? minum. Murah soro ya Pak? Kenapa? Kenapa? Murah toh? Murah papan. Nah ini pengennya mau beli lagi tapi mohon maaf ya belum Ya, ada dana Bu. Ya, jadi Gitu. gini loh. nah, bisa Gini, lah Pak. saya boleh tambahkan ya. Jadi gini teman-teman, yang saya belajar, yang saya baca dari sumber yang berbeda, gitu ya. Seringkali teman-teman orang di luar sana lah ya, seringkali kan begini, pusing, migrain, apa itu, vertigo, terus apa Mm-mm. demam, gitu ya. Lalu apapun lah, apapun yang biasanya orang mau sakit itu kan. Nah, terus kan apa? Ke dokter bingung, disuntik, di apa, dikasih obat. Padahal sebenarnya yang kondisi saat itu gitu ya, lagi migrain lah, pusing dikit, demam apa segala macam tadi, itu sebenarnya gejalanya. Itu alarm tubuhnya kita lagi nyala gitu loh. Tapi kan ya seperti yang Bu Fili tadi sampaikan bahwa malah bingung untuk apa ya, menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan. Sebenarnya itu tadi alarm, cuman alarm saja sebenarnya. Nah, Iya. begitu ya. Itu ya. Apalagi kalau sudah kondisi kayak saya kemarin, sudah sakitnya luar biasa, ya kan? Ternyata obat kecil modelnya, ya kan? Eh, thermal, Ya, thermal. Arkos thermal, ya itu kan? yang lebih Kecil, besar. kecil, kecil banget thermal. Tapi kecil ini tadi, ya toh, itu membuat saya tidak merasakan sakit apapun. Thermal. Asik ya. Ya, tapi Namanya itu thermal. dokternya udah Itu bilang painkiller itu. Itu kita painkiller itu. Itu keropos painkiller. tulang dan sampai akhirnya nanti Pak Soehartono itu pasti mandul dan banyak efek sampingnya. Cuma ya itu tidak selamanya diminum, dia sudah atur. Cuma ya gitu, ya yang namanya Arkosia sama Salasopirin seumur hidup harus minum. Ya, itu tadi thermal itu membuat ya yang seringkali orang itu kan, wih, nggak sakit ya, nggak sakit ya. Padahal itu sebenarnya sakit, Pak. Iya, 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 Jadi iya, saya itu iya. sebenarnya sakit banget. Tapi karena gejala atau simptom tadi itu Ditekan, kayak apa ya? Iya, dihilangkan dihilangkan. lah. Seolah-olah saya tidak merasakan apapun. Padahal sebenarnya itu dalam tubuhnya itu penyakit, gitu loh. Iya, iya, Sakit, masih betul, sakit, betul, nggak betul. karu-karuan sebenarnya gitu. Iya, iya. Cuman ya itu tadi, ya Mm-mm. meredam Kalau Pak rasa Samuel sekarang sakit. gimana? Punten Pak. Tuh, saya sekarang ya bisa kemana-mana, Pak. Mm. Oh gitu. Iya, Pak. Puji Ya, Tuhan ya. Ya, dia ikut saya ke mana-mana, ke Amerika ikut, kemana saja dia Oh ikut. gitu. Wes, wajahnya pun cerah ya, Pak. jadinya nih. Ya, ya, betul. Orang yang sudah Iya. lama kenal sama beliau, Pak, itu selalu bilang, kamu kok seger ya? Kamu kok seger ya? Dulu tuh Iya, tahu, seger. gitu. Pak Samuel di Surabaya juga tetangga Bu Fili. Saya Oh iya, saya kebetulan Oh sekamar sama Bu Fili, Pak. alah, alah, lah, Iya, lah, Pak. lah, 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 lah. Ya, saya bukan cuma Maaf ya. tetangga, Pak. Sekamar malah, Pak. Oh. Cuman kalau sekarang enggak, Iya saya kemarin lagi di luar karena supaya nggak kemarin tumpuk Ibu, suaranya. Heeh. mohon maaf kemarin Ibu cerita ya itu tadi. Jadi apa betul betul Ibu cerita. Jadi terima kasih Pak Samuel dan Ibu Fili. Heeh. Terima Terima kasih kasih. sharingnya Pak Ya. Suhartono Nanti juga. kalau saya punya, mohon maaf ya karena terus terang ininya dananya masih. Tapi Jadi luar biasa ya, Pak. 5 hari aja kamu sudah kerasa manfaatnya. 5 hari loh. iya, iya, Pak iya, Pak Suhartono ya, hadir besok supaya Pak Suhartono bisa tahu bahwa sebenarnya sesuatu itu bisa gratis. Bukan gratisan, Pak ya. Bisa gratis. iya, Ya, besok caranya, Pak. iya, Supaya iya, Pak Suhartono bisa gratis. Bahkan bisa iya. bisa lebih. Pada saat Pak Suhartono punya hati untuk sharing, berbagi ke siapapun yang Pak Suhartono kenal. Ya, Iya. untuk kebaikan mereka seperti itu ya. Pak Suhartono akan terberkati lebih lagi. Bukan cuma gratis nanti. Nah, menarik ya. Nah, Bapak Ibu Iya, iya. hadir aja.
Kalau Amin. menurut saya, menurut saya ya, harusnya perjuangkan untuk hadir besok supaya teman-teman juga bisa merasakan, oh ternyata berdampak ya, gitu. Berdampak ke Soalnya besok, pribadi juga berdampak ke banyak orang, ya besok banyak itu kan keluarga. Itu yang kita paling penting. ada promotion ya, Pak Samuel ya, dari apa? Jadi buat Ya, ada yang kebaikan hatinya, ya kebaikan hati mau Bu beli Christine. paket apapun ya, Anda dapat diskon 500.000 dari Nah, itu dah. Ibu Christine dari Amerika. Jadi besok hadir ya, teman-teman ya, bawa temannya. Siapapun yang mau beli paket, mau kecil, mau besar, mau sedang, terserah, itu Anda dapat potongan 500.000. Lumayan loh, ya, gitu, Hmm. ya, itu. Dan Baik, sangat Bu. membantu. Karena beliau itu orang yang cinta Indonesia. Dia sangat suka Indonesia. Jadi makanya dia kayak apa ya, menabur atau giving atau sedekahnya itu kepada orang Indonesia. Jadi yang mau beli paket besok, yang mau nanti kan saya jelaskan kan, yang mau beli paket dikasih diskon 500.000. Jadi bayarnya dipotong 500.000. Paket apapun ya, gitu. Seperti yang kemarin Ibu ini Iya, kirim ke saya itu juga. ya, ya, Enggak. tapi ada yang kuning tuh enggak, Pak. Yang Revive itu enggak. Yang ada itu yang Vitalite yang Bapak minum itu, yang sasetan Oh. itu, sama yang lebih bagus lagi Eternal. Itu paketnya ada di situ. Eternal tuh jauh, Pak. Kamu minum, wah itu tambah jos lagi tuh, ya. Maksud Terus Eternal itu enggak ada kalau di paket kalau Bapak. yang kuning kenapa enggak diskon? Enggak, bukan. Itu enggak dari paketnya, tapi boleh diedit. Jadi misalnya contoh ya, paketnya itu harganya 4,3 juta. Terus Anda tambah lagi yang kuning, itu 1,80 juta. Nah, itu kan 5 juta sekian ya. Nah, terus nanti didiskon 500.000 gitu loh, Pak, maksudnya. Nah, soalnya kalau kamu nggak beli paket, itu lebih mahal. Heeh. Ini misalnya Ya, masuk kemarin, kategori retail, Pak. Itu masuk kategori retail. mm-mm, Paket itu ibarat Bapak grosir, beli grosir. grosir. Tapi sebenarnya poinnya dari company itu kepingin teman-teman coba gitu loh. Karena itu punya fungsi sendiri-sendiri, bukan satu untuk semua penyakit obat dewa, bukan Iya. seperti itu. Jadi dia punya konsep memang ini untuk ini untuk yang berbeda lagi. Seperti itulah Mm-mm. gitu. Karena tubuh Nah, kita tuh kompleks, ini Pak. Jadi nggak bisa hanya satu nutrisi. Oh, katanya kan ada orang kalau di luar sana, satu suplemen buat semua penyakit. Aduh, itu bohong, Pak. Nggak bisa. Gitu loh. dan dan suplemen tidak Waalaikumsalam. bisa dan suplemen Ya, yang ya. saya belajar Pak bukan yang menyembuhkan, bukan. Banyak faktor yang bisa membuat pulih gitu. Tapi ingat eh, makro mikro ya, Iya, bukan mikro saja, bukan. iya, iya, iya. Makro mikro itu penting Iya, ya kan. Bukan cuman itu, istirahat juga penting. Nah, iya. seringkali orang kan gitu. Jadi kalau sudah minum apa sesuatu tadi jadi sakti. Oh, nggak perlu Iya. istirahat, ngobrol, nonton drakor, nggak habis-habis diajar terus. Kan begitu kan? Ya, merasa Iya. dirinya kuat, luar biasa. Padahal Pak, Bu, yang saya belajar bahwa yang namanya organ tubuh kita yang paling ngoyo gitu ya, ngoyo tahu ya, paling kerja keras, itu harus istirahat di durasi 11 sampai jam 1. 11 malam sampai jam 1. Begitu, Pak Bu. Nah, itu Iya. apa? Itu lagi cuci gudang, lagi bersih-bersih, lagi dibuangin untuk mempersiapkan besok kerja lagi. Begitu. Apa itu liver, Pak Bu? Liver itu punya tugas 500, fungsinya itu 500 gitu loh. Sedangkan ginjal cuma 2. Nah, bayangin yang kerjanya ngoyo 5 sampai 500 itu tadi kalau nggak dikasih istirahat, bongkar apa tadi, buang racun-racun yang dia proses tadi, kasihan. Ya, apalagi kalau sudah sampai sirosis, tambah kasihan. Yang kasihan Anda, ya yang sakit ya, bukan Anda, gitu ya. Begitu, teman-teman. Ini Bu Fili harusnya ngajarin teman-teman gimana toh melihat ciri-ciri orang ya nanti lah next next Nah, next lah. Saya yakin
supaya teman-teman paham nih. Lihat orang, oh rambutnya, oh kurang vitamin apa kalau rambut model gini? Itu ada Pak, Bu. Ya toh. Kalau ya yang tadi Bu Fili sempat nyinggung Itu ilmu gliseridelnya tinggi, ilmu nah itu saktinya mana? kita. Jadi nanti Ya, teman-teman kalau misalnya oke memutuskan untuk bergabung dengan kita untuk nanti kita ajari. nanti diajarin Pak Bu, supaya bisa tahu lah, detect lah. Ya toh, nggak usah cek darah pun kita sudah bisa tahu, Pak. Coba kamu ini Pak. Ah, ini Bu. Ah, gitu loh. Bisa itu nanti. Gitu loh. Bulis. Karena bisa detect loh Pak, Bu. Dari rambut itu loh bisa tahu. Oh, ini orang ini defisiensi terhadap vitamin apa kira-kira ibu bapak bisa tahu. Dia kekurangan vitamin B lah, A lah, atau kekurangan asam folat lah, itu Bulis bisa. tanya. Lesitinnya kurang itu bisa. Oh, Bulis tanya, maaf boleh tahu Bu, Pak Soehartono sakit apa dan minum suplemen apa ya? Itu Bulis, dia itu sakitnya sendinya sakit semua. Dia nggak tahu namanya. Tapi tadi kita selidikin, ternyata dia itu autoimun karena LED-nya udah tinggi. Iya toh, Hmm. sendi-sendinya yang pergelangan tangan, ini sakit, terus lutut, terus ankle kakinya itu sakit. Jadi dia itu sebenarnya dia nggak tahu sudah 12 tahun itu dia autoimun. Makanya dia minum suplemen yang diminum Pak Samuel itu Vitalite dan Revive dua itu dia cuma beli ketengan loh. Dia nggak punya uang kasihan. Tapi saya bilang Pak nggak apa-apa Pak, karena kan tadi saya sudah bilang yang bisa mampu bantu kamu yang sekian puluh tahun sakit itu hanya ini. Nggak bisa kamu kalau hanya oh ya nanti aku jus ini ya pita jus ambil ini ya itu kalau belum sakit say. Tapi kalau sudah sakit terpaksa. Terus tadi kan saya bilang, oh mahal mahal. Enggak, tadi bapaknya itu loh beli cuma 325.000. Bayangin, ya toh. Makanya tadi kan saya bilang murah kan Pak? Dia ketawa-ketawa. Coba bayangin dia suntik Actempra tadi berapa juta itu? 6 Nah, kali. 6 kali ini saking bapaknya kelempar nih, pasti dia apa habis baterainya atau apa ini. Karena dia di desa, kasihan toh. Tapi dia tuh orangnya itu percaya gitu loh. Oh, saya ngomong saya kaget loh, nggak kenal loh. Langsung percaya langsung, Bu, ya Bu, ini saya benar ya, saya lagi di desa ini, saya cari ATM ya. Terus dia transfer. Nah, nanti kita juga doain Pak Nasruddin ya. Ini kan juga di Kota Baru nih. Nah, ini nanti kita lihat tunggu kesaksian istrinya ini. Ya Pak Nasruddin ya. Kami percaya banget nih. Ini bisa nolong banyak orang. Ya, jadi terus Ibu Wati juga nih buat ibunda tercintanya supaya semakin hari semakin sehat. Saya belum tanya nih Bu, gimana perkembangannya ibunya Bu Wati nih. Ini kan sudah kayaknya 2 hari ya Bu Wati ya minumnya gitu. Kalau Bu Ati mungkin bisa kasih tahu perkembangan mungkin sudah tahu dari adiknya atau gimana, silakan ya Bu ya. Nanti kabari saya ya Bu ya. Gitu. Nah, Ibu Lis, kalau memang ada yang sakit, entah itu ibu atau keluarga, udah yakinkan diri. Jangan jangan dinikmati terus sakitnya. Karena apa? Nanti tambah lama tambah parah, Bu. Nah, itu kemarin saya ada di telepon dari Batam, ya. Dia nangis, Bu, seandainya aku percaya aku loh sudah lama kenal kamu, tapi kenapa saya nggak ada keberanian melangkah? Akhirnya mamanya meninggal dan akhirnya dia nangis, dia cuma bisa menyesali. Padahal dia sudah kenal kita lama ya kok ya, Bu Vivi di Batam itu. Hmm. Dia nangis ya. Loh, Jadi gini loh teman-teman. Ini karena saya punya pengalaman tadi yang Bu Fili bilang, salah satu anggota keluarga sakit, semua ikut sakit. Kan begitu kan. Eh, Kenapa sih orang bisa sakit? Karena mereka nggak punya pengetahuan. Sama saya pribadi malah nggak punya pengetahuan untuk ke sana kan gitu loh. Ya kan, merasa, wih tubuhnya sehat, oh fitness kok, oh jempal kok kan begitu kan. Olahraga ya oke kan gitu ya, punya waktu untuk itu tadi. Tapi tiba-tiba drop. Loh, kenapa nggak ada pengetahuan? Sudah nggak ada pengetahuan, nggak mau belajar. Ya toh. Ya toh, ada yang ngasih tahu, nggak move on. Ngerti maksud saya, Pak Bu? Nggak mau berubah, nggak mau apa bergerak. take Ya, action. attentionnya nggak ada, nggak Pak, perhatikan masa sama, ambil tindakan, ambil tindakan. nggak.
nggak inilah, nggak apa, tidak mengaplikasikan yang pengetahuan yang dia dapat, tidak, ya toh. Ya otomatis gitu loh. Contoh sederhana, sudah sakit, tahu sakit, ya toh, minum obat ya seumur hidup. Itu loh dilakukan. Logika aja. Kalau saya sekarang logika loh, minum obat seumur hidup sih tak dok. Berarti Terus nggak sembuh. kapan sembuh ya dok? Lah, minum obat seumur hidup. Yang namanya orang berobat, kepingin harapannya kan kepingin Sembuh. sembuh, kepingin pulih. Yang namanya pulih berarti kan sama persis dengan yang sebelumnya kan, begitu kan. Tapi kalau yang namanya minum obat seumur hidup, ya dengan kata lain apa? Tidak ada Ya perubahan. nggak sembuh, tidak ada perubahan. Nah kalau sudah tahu pengetahuannya seperti tadi, ya kan, harusnya kan berubah. Ya toh, oh iya berarti bukan ini dong. Jawabannya kan bukan ini. Nah tapi herannya kalau yang saya temui, gitu ya, seringkali ya itu tadi nggak mau, ya itu tadi tidak ada tindakan lebih, ya kan. Ya itu tadi membuat dia lebih parah. Ya. Di sini Kenapa orang banyak bisa kok. sakit? Ya Pak Samuel, itu Bu Susana, itu juga bertindak. Yang sakit selumbarnya itu sembuh. Bu Magda, orang Oh tuanya. ya, Ya sampai hari ini loh, papanya loh. Luar biasa loh, udah ya. tua. Ya, sakitnya parah. Ini Kalau orang teman-teman tadi belajar, maksudnya perhatikan Bu Fili tadi, itu kan jelas. Faktor utama orang bisa sakit karena apa? Makanan kan 70%. Data WHO-nya 70%. Gitu. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Ya kan rata-rata orang bisa sakit karena dia tidak disiplin. Nyonyo, ya itu tadi ya. Terus apa lagi? Ya. Sudah kelihatan sakit, ya toh. Dia masih punya pengetahuan yang lama. Padahal tadi Bu Fili juga sudah sampaikan bahwa perkembangan teknologi, sains, ya toh, ya itu sudah jauh, gitu loh, sudah jauh berkembang, gitu loh. Ada saya temui beberapa dokter yang nggak mau move on. Dia tahu, tapi ada perkembangan zaman, teknologi apa segala macam. Tapi dia tetap dengan metode yang sama. Kenapa? Kantongnya soalnya tebel dengan metode yang sama tadi, Pak. Ya, soalnya itu kalau saya kalian temui. sembuh, kan nggak kembali lagi. Ya, Padahal poinnya sih bukan pelanggan poinnya sih itu, bukan ya poinnya sih bukan di dokternya, ya itu pilihan kalau saya begitu. Cuma kita gitu ya, itu yang harus bijaksana di situ loh. Kalau sudah tahu nih begitu, industrinya begitu ya. Ya kalau saya pribadi memilih untuk tidak menjadi korbannya industri tadi. Ya ayo dong, ada hal-hal yang bisa bisa memulihkan kan gitu loh. Apa itu? Cari tahu kan gitu loh. Besok Bapak Ibu, menurut saya Bapak Ibu harus tahu. ya, Fermentation food itu ternyata salah satu ya. Kalau saya bilang salah satu yang memulihkan, membuat normal. Normal itu berarti apa? Ya seperti sebelum dia sakit kan gitu toh. mm-mm. Iya, Gitu. banyak Silakan Bu Bini. kalau kesaksian sampai kanker, bahkan dia juga orang pas-pasan, dia sudah sembuh, dia nggak minum lagi, nah masalah. Berarti sembuh kan? Iya kan? Nah, Ya. jadi di situ teman-teman, besok undang teman-temannya, siapapun. Siapa tahu dia sakit, dan ini kan ada promotion dari teman kita, Ibu Christine di Amerika. Beliau menabur untuk Indonesia. Kayak kaget. Eh, people who wants to buy for tomorrow, I will give $30 for them. Ya, jadi 500.000 akan diberikan kepada Bapak Ibu untuk membeli paket. Gunakan kesempatan ini karena ini limited kan, nggak maksudnya nggak terus-terusan kayak gini ya. Ya orang kan istilahnya bersedekah itu kan ya bisa kapan saja ya. Jadi kalau seandainya ini ada yang bersedekah pada kita, maka itu gunakan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Siapa yang lain ya. Bulis kalau mau cepet ambil kesempatannya besok sama ini apa Ibu Christine ya besok ya. Itu teman-temannya nanti bisa japri saya nanti. Sudah tahu kan nomor telepon saya Bulis? Itu saya kasih ya di sini ya 085
nanti. Sudah saya kasih tadi kan. Eh, Ya, ya, sudah saya share tadi. ya. Iya, harus Ya, cepat tulis. kalau Kalau enggak nanti kasihan. Yang sakit itu loh, kasihan. nah, salah satu yang membuat orang nggak pulih itu kan berapa lama itu tadi. Selain metabolisme tubuh yang respon tubuhnya lambat kan gitu ya. Itu kan salah satunya lama tadi loh Pak. Berapa lama dia sudah menderita. Nah, itu pengaruh juga. Seberapa banyak obat kimia gitu lagi loh. Itu yang dia minum itu juga pengaruh. Karena apa? Makanan fermentation food itu masih memberantas kan gitu ya, masih menyelesaikan yang dia minum. Mm-mm. Maka kenapa Beda-beda. menjadi agak begitulah. Itu salah satunya di sana. Mm. Gitu loh. Nah, kenapa saya cuma 3 hari, hari keempat saya normal? Ya karena saya sudah anti obat, Pak Bu, sejak 2006. Sudah tidak pernah minum obat, walaupun dokternya sudah kasih tahu bahwa itu minum obat seumur hidup. Gitu. Jadi kalau Ya, 2006 ke 2018 itu berarti 12 tahun Pak Samuel tidak sentuh obat kimia. Makanya sama dia sekali, 3 itu bangun tidur normal. Jangan sama heran. sekali. Kok Mas Ya, aku cepet, kok aku enggak? Lah, kamu obat kimia yang tadi digandoli terus digandoli terus. Ya, terus. Nah, ya itu jadi akhirnya fermentation foodnya ini jadinya bersihin obatmu dulu, racun-racunmu, nggak nyembuhin badanmu dulu. Nah, itu jangan salah paham ya, teman-teman ya. Loh, ya. cek, Jadi begitu saya tahu Pak Bu bahwa obat ini harus diminum seumur hidup, kan gitu ya. Begitu saya paham loh. Sudah 2 tahun loh Pak Bu saya minum waktu itu. Begitu ngeh gitu ya. Iya. eh, Waktu itu KKR juga salah satu yang membuat saya berpikir ini ya, maksudnya berani melepaskan kan, gitu ya. Tapi setelah itu dapat pengetahuannya kan di situ kan, berarti saya mulai ngeh gitu loh, iya ya, ya. Maka itu tadi saya kalau kondisi apapun lagi sakit gitu ya, sakit ya model-model yang biasalah, ya mau batuk, pilek apa ya normal-normal begitu aja lah, yang gitu ya. Ya saya nggak nyentuh obat teman-teman gitu. Even mertua ngasihin itu pasti anak saya kemarin ngasih kan dari mau omanya, grandmanya itu kasih ke papa. Saya enggak, tetap saya enggak sentuh Pak Bu. Gitu. Karena apa? Ya itu tadi pengetahuannya ada. Ya berarti kita harus ambil tindakan gitu. Tindakannya apa? Ya anti obat. Saya anti obat. Saya saya kemarin sih sempat ditanya Pak Daniel, ini pendapat saya karena pada saat ditanya ini gimana ini Pak Sen, ini perlu diminumkan nggak ke anak saya? Ya saya jawab, suaranya hilang, hilang, hilang. Suaranya hilang. putus-putus. Ya, udah, sudah, Oke, sudah. normal. Hmm. Oke. Pada saat saya ditanya itu ya saya sesuai dengan apa yang saya alami, teman-teman. Gitu loh. Pengalamannya apa? Ya itu tadi. Ya, yang saya tahu ini gitu loh. Kalau saya dihadapkan ini tadi, saya nggak akan minum obatnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Daniel, ada keberanian untuk tidak. Ya otomatis, maka nggak heran anaknya pertama. Terus hari ini kan mamanya ya. Kemarin itu yang mamanya. Iya, Ya, toh. itu Ya bisa dilihat itulah. status saya itu mamanya jalan itu. Ya, Ya, itu yang namanya orang move on. Kalau saya istilahnya kan move on gitu. Orang mau mau melakukan begitu tahu pengetahuan yang benar dia lakukan. Gitu. oh, oh, Seringkali banyak orang itu ya nggak disiplin. Begitu tahu pengetahuannya bandel kan Pak Bu. Ya, toh. Bandel. Ya jauh apa ya bisa panjang pemulihannya bisa lama begitu. Oke, terima kasih Pak Sam. Oke, Kita jumpa lagi besok ya, jam welcome. 7.30. Kiranya semua ini bisa memberkati Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati. Bye-bye. Oke, selamat malam. Izin end ya Bapak Ibu, sehat Ya, selalu. bye. See you. Ya, Makasih Bu Vili, ya, makasih Pak sama-sama. Samuel. Makasih Bu Sama-sama Ibu. dan Dengan lain. senang hati. Bye. See you.